Bab 946. Alam Suci Pemurnian Qi. Melihat Asha bergegas keluar dengan wajah penuh kecemasan, Yun Feifei buru-buru mengejarnya. Dia mencengkeram lengan Asha. Asha, kamu bahkan belum mencapai alam bawaan. Apa yang bisa kamu lakukan jika kamu pergi? Asha berjuang mati-matian, matanya merah saat dia berteriak. Saya tidak peduli. Aku akan menemukan ayahku. Dia pasti dalam masalah. Melihat Asha begitu keras kepala, Yun Feifei tampak tak berdaya. Dia menarik Asha lebih dekat padanya dan memeluknya erat dengan kedua lengannya. Asha, kamu tetap di sini dan awasi Zhou Yu. Aku akan pergi membantu ayahmu. Bagaimanapun juga, setidaknya aku seorang seniman bela diri Saint Realm. Kalau aku pergi, aku akan lebih efektif daripada kamu. Kalau kamu pergi, dan sesuatu yang berbahaya terjadi, ayahmu harus melindungimu, yang hanya akan membuatnya berada dalam situasi yang lebih buruk. Tetaplah di sini. Begitu Zhou Yu selesai retretnya, beritahu dia apa yang terjadi. Dia akan tahu apa yang harus dilakukan. Percayalah, untuk saat ini adalah solusi terbaik. Mendengar kata-kata Yun Feifei, air mata Asha mengalir tak terkendali. Meskipun hatinya dipenuhi kecemasan luar biasa, dia tahu Yun Feifei benar. Tetapi, dia tidak tega membiarkan Yun Feifei mempertaruhkan nyawanya. Cukup, tidak ada tapi. Itu sudah final. Setelah mengatakan ini, Yun Feifei menoleh ke arah pintu masuk ruang bawah tanah. Matanya berkilat sedih sebelum ia berbalik dengan tegas dan berjalan menuju ruang konferensi. Sebenarnya, Yun Feifei sudah menduganya. Jika perkelahian terjadi di aula konferensi, hanya ada satu kemungkinan, musuh di luar telah menembus pertahanan. Jika pihak lawan berani melancarkan serangan terbuka seperti itu terhadap lembah Raja Pengobatan, mereka pasti bukan kekuatan biasa. Ia sendiri hanyalah seorang seniman bela diri Saint Realm tingkat awal, dan ia telah mencapai tingkat ini dengan mengandalkan peningkatan medis. Berpartisipasi dalam pertempuran tingkat ini kemungkinan besar tidak akan berakhir baik baginya. Namun, ia tak punya pilihan lain. Demi Zhou Yu yang berhasil menyelesaikan terobosannya di balik pintu tertutup, ia hanya bisa mempertaruhkan nyawanya. Asha, dengan mata merah dan air mata mengalir di wajahnya, menyaksikan sosok Yun Feifei menghilang di ujung pandangannya. Ia hanya bisa menatap langit dalam diam dan mulai berdoa. Di ruang bawah tanah rumah batu kelima, sosok Zhou Yu melayang aneh di udara. Dari dantiannya, energi spiritual melonjak, mengalir perlahan dan berputar di sekujur tubuhnya sebelum diserap kembali melalui puncak kepalanya. Seperti ini, siklus itu berulang terus-menerus. Dari kejauhan, Zhou Yu tampak seolah-olah diselimuti keranjang bunga yang terbuat dari energi spiritual. Pemandangan itu sungguh tidak nyata. Sementara itu, Zhou Yu memejamkan matanya rapat-rapat, ekspresinya tenang dan amat tenang. Namun di dalam tubuhnya, pergolakan besar sedang terjadi. Qi sejati yang sebelumnya mengalir melalui meridiannya kini mengalir deras seperti sungai yang menyatu ke laut, mengalir tanpa henti ke dalam dantiannya. Dan Zhou Yu dengan marah memampatkan Qi sejati ini dengan menggunakan keterampilan Taichu. Setelah seharian penuh dan semalam suntuk melakukan kompresi, Qi sejati di dantiannya telah menjadi luar biasa padatnya. Zhou Yu tahu bahwa saat yang paling kritis telah tiba. Kunci untuk menerobos alam suci pemurnian Qi terletak pada pemampatan seluruh Qi sejati di dantiannya menjadi bentuk cair, yang dikenal sebagai Yuan sejati. Namun langkah inilah yang menghambat hampir 99% seniman bela diri pemurnian Qi. Dan sekarang, Zhou Yu menemukan dirinya pada titik yang tepat ini. Berkat keempat atribut Qi sejati yang dimilikinya. Logam, api, kayu, dan air, elemen-elemen ini bersatu membentuk siklus 5 elemen mini. Artinya, begitu dia berhasil mencapai alam suci, dia akan langsung menjadi jauh lebih kuat daripada orang seperti Yu Fengtian yang berhasil mencapai alam suci dengan Qi sejati atribut tunggal. Bagi Zhou Yu, ini hanyalah sebuah metamorfosis. Suatu transformasi yang luar biasa. Bahkan lebih hebat dari terobosan-terobosan yang pernah dicapainya sebelumnya dalam penyempurnaan tubuh dan pemurnian jiwa. Pada saat ini, fokus Zhou Yu lebih tajam dari sebelumnya. Tidak seorang pun tahu berapa lama waktu berlalu. Tiba-tiba, ding! Sebuah suara, hening namun bergema dalam seluruh kesadaran Zhou Yu, seperti bunyi lembut tetesan air yang mengenai permukaan, terdengar. Di dantiannya, di tengah Qi sejati yang sangat terkompresi, setetes cairan muncul. Munculnya tetesan cairan ini tampaknya membuka gerbang misterius. Dalam sekejap, seluruh Qi sejati di dantiannya mulai berubah pada tingkat yang terlihat. Sebuah genangan cairan sebening kristal mulai terbentuk di dantiannya. Kegembiraan Zhou Yu melonjak tak terkendali pada saat ini. Cairan ini adalah Qi sejati yang telah dipadatkan hingga batasnya dan telah berubah menjadi Yuan sejati. Dengan seluruh Qi sejatinya yang kini terkonversi, aura Zhou Yu menembus ambang batas kritis. Pada saat itu, Zhou Yu merasakan kejernihan yang tak terlukiskan di sekujur tubuhnya. Ia merasakan kekuatannya meningkat secara eksponensial. Akhirnya, aku berhasil.
Zhou Yu tidak dapat menahan diri untuk berteriak dalam hati. Alam suci pemurnian Qi. Jalan yang paling sulit untuk dilalui akhirnya membuatnya mengambil langkah pertama ke depan. Saat Zhou Yu menerobos ke alam suci pemurnian Qi, manik jiwa di laut kesadarannya tampak merasakan sesuatu dan sedikit gemetar. Zhou Yu segera mengirimkan indera ketuhanannya untuk menyelidiki, namun manik jiwa segera kembali diam sepenuhnya. Menghadapi gerakan tiba-tiba manik itu yang diikuti dengan ketenangannya yang cepat, Zhou Yu merasa tidak berdaya. Namun, dia punya firasat bahwa alasan dia belum bisa mengendalikan Soul Bed adalah karena level kultivasinya masih belum memadai. Tentu saja, ini hanya tebakan. Ia tidak punya cara untuk memverifikasinya dan hanya bisa berencana untuk menyelidikinya lebih lanjut di masa mendatang. Zhou Yu mendesah dalam hati, lalu mengumpulkan pikirannya dan mulai mensirkulasikan teknik kultivasinya untuk memandu Yuan sejatinya melalui meridian untuk transformasi lengkap. Meski dia sudah berhasil menerobos, dia masih perlu sedikit menstabilkan basis kultivasinya. Namun, yang tidak diketahui Zhou Yu adalah ketika dia sedang sibuk menstabilkan kultivasinya, pertempuran sengit telah meletus di aula konferensi Lembah Raja Pengobatan. Bab 947. Merencanakan kebangkrutan. Aula pertemuan. Formasi utama yang melindungi Lembah Raja Pengobatan, setelah menahan pemboman terus-menerus dari 3 ahli alam suci lengkap di bawah Su Pincang selama sehari semalam, akhirnya hancur. Dan pada saat itu juga formasi itu hancur. Sang Master Lembah, Sang Tetua Agung, dan 3 tetua lainnya, yang telah lama bersiap, melancarkan serangan mereka dalam gelombang kekuatan yang tiba-tiba. Sang Master Lembah memimpin serangan, berhadapan langsung dengan 2 ahli alam suci lengkap, sementara Sang Tetua Agung segera menyusul, berhadapan dengan ahli alam suci lengkap ketiga. Dalam sekejap mata, kelima orang itu memulai perkelahian hebat. Sesaat kemudian, gelombang gangjin yang dahsyat meletus dan menyebar ke segala arah. Mereka yang berada di dekatnya, terkejut, terkena serangan gangjin yang mengerikan dan menyemburkan darah saat mereka terpental. Tepat pada saat itu, ketiga tetua. Tetua ketiga, tetua ke-6, dan tetua ke-8, yang telah memilih untuk berpihak pada Master Lembah, bergerak dengan niat membunuh, melancarkan serangan langsung ke Su Pincang. Ini telah menjadi strategi mereka jauh sebelum formasi itu rusak. Rencananya, Master Lembah dan Tetua Agung akan menahan 3 ahli alam suci lengkap, sementara 3 tetua akan menyerang secepat kilat untuk menangkap Su Pincang. Hanya dengan melakukan hal itu mereka dapat berharap untuk membalikkan keadaan dan bertahan hidup. Akan tetapi, Master Lembah dan Tetua Agung telah meremehkan kekuatan pengikut Su Pincang. Setelah awalnya terkejut dan terlempar oleh serangan gabungan dari Valley Master dan Great Elder, ketiga ahli Holy Realm Komplete dengan cepat menstabilkan diri mereka. Mereka pun segera mengetahui niat Sang Guru Lembah. Salah satu dari mereka berteriak keras ke arah Zhao Husan. Zhao Husan, halangi mereka. Jika sehelai rambut Tuan Muda Su terluka, keluarga Su di ibu kota tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Mendengar peringatan ini, Zhao Husan tersadar kembali. Tanpa ragu sedikit pun, dia meraung. Para tetua, berikan yang terbaik. Lindungi Tuan Muda Su. Atas perintah Zhao Husan, 6 tetua segera menyerang secara kolektif, menyerang tetua ketiga, tetua ke-6, dan tetua ke-8. Namun, meskipun ke-6 tetua itu menyerang bersama-sama, ketiga tetua yang melawan. Tetua ketiga, tetua ke-6, dan tetua ke-8, tidak menunjukkan rasa takut dan langsung melawan balik dengan tekad yang kuat. Ledakan. Begitu kedua belah pihak saling berbenturan, ketiga tetua yang memimpin pihak Zhao Husan menjadi pucat, seolah-olah telah terkena pukulan keras, dan menyemburkan darah saat mereka terpental. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Bagaimana ini mungkin? Semua orang tahu bahwa di antara 10 tetua Lembah Raja Pengobatan, selain Tetua Agung, 9 lainnya semuanya berada di alam suci awal, dengan kekuatan yang hampir tidak dapat dibedakan. Bagaimana bisa tetua ketiga dan yang lainnya dengan mudahnya menerbangkan lawan mereka dan membuat mereka muntah darah? Zhao Husan juga tercengang. Namun, di saat ragu itu, tetua ketiga dan rekan-rekannya menyerang lagi. Dalam sekejap, 3 tetua lainnya terpental, menyemburkan darah. Dalam waktu kurang dari 1 menit, ke-6 tetua di pihak Zhao Husan terluka parah dan terbaring di tanah. Ini, wajah Zhao Husan dipenuhi dengan keheranan. Tiba-tiba, seakan-akan ada percikan kesadaran yang menyala dalam pikirannya. Pil asal eksplosif. Kamu benar-benar meminum pil asal peledak. Teriakan frustrasi Zhao Husan juga menyadarkan para tetua lainnya yang terluka dan tergeletak di tanah. Tidak mengherankan jika tetua ketiga dan rekan-rekannya tiba-tiba menjadi begitu kuat. Ternyata mereka telah mengonsumsi pil eksplosif origin. Sementara Zhao Husan dan yang lainnya masih dalam keadaan terkejut, tatapan mata dingin dari tetua ketiga yang penuh dendam dan kelompoknya tertuju pada Zhao Husan, melancarkan serangan mematikan lainnya. Zhao Husan tak mampu lagi menahan amarahnya. Ia mengerahkan seluruh gangjinnya dan menghadapi serangan itu secara langsung. Dalam sekejap, keempatnya terkunci dalam pertarungan sengit.
Zhao Husan, sebagai wakil Master Lembah dan seorang kultivator di alam Sein akhir, tentu saja termasuk di antara yang terkuat saat ini. Terlebih lagi, menyadari bahwa tetua ketiga dan rekan-rekannya mengandalkan pil asal eksplosif untuk kekuatan baru mereka, dia tahu bahwa yang harus dia lakukan hanyalah menghentikan mereka. Zhao Husan, seorang veteran berpengalaman, mahir dalam taktik menunda, dan kelompok tetua ketiga tidak mampu mengalahkannya. Tak lama kemudian, pertempuran memasuki jalan buntu. Melihat hal itu, raut wajah sang guru lembah dan sang tetua agung menjadi muram. Satu-satunya peluang keberhasilan mereka terletak pada pemanfaatan kekuatan luar biasa dari pil asal peledak untuk meraih kemenangan melalui kejutan. Menangkap Su Pincang dengan cepat adalah satu-satunya harapan mereka. Namun kini, mereka terjebak dalam konflik yang melelahkan. Begitu efek pil itu hilang, mereka akan langsung dikalahkan. Dan ketika saat itu tiba, nasib semua orang akan ditentukan. Nasib itu adalah kematian. Sang Master Lembah dan kelompoknya sudah mulai menunjukkan tanda-tanda putus asa. Sementara itu, Su Pincang telah pulih dari kepanikannya sebelumnya. Setelah menilai situasi, seringnya sinis muncul di wajahnya. Rencana cerdikmu tampak sangat menjanjikan. Sayang sekali kalian terlalu melebih-lebihkan diri kalian sendiri. Tunggu saja. Sebentar lagi, aku akan membuatmu berharap kau mati. Oh, ngomong-ngomong, Master Lembah, aku dengar dari Zhao Husan kalau kau punya seorang putri. Katanya cantik sekali. Aku akan segera menikmatinya sepuasku. Hahaha. Perkataan Su Pincang yang kurang ajar dan tak tahu malu menyulut amarah yang membara dalam hati sang Master Lembah, menyebabkan hilangnya fokusnya. Lawannya, dua ahli Holy Realm lengkap, tidak akan membiarkan kesalahan seperti itu berlalu begitu saja. Dalam kesepahaman diam-diam, keduanya melancarkan serangan balik yang terkoordinasi. Bam-bam. Valley Master menerima dua serangan langsung, menyemburkan darah dari mulutnya dan langsung dipaksa ke posisi bertahan. Melihat ini, Su Pincang menjadi semakin gembira. Namun tepat pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara siulan yang membelah udara di dekat telinganya. Pada saat itu, tubuh Su Pincang dipenuhi keringat dingin, gelombang bahaya mematikan mengalir melalui dirinya. Dalam refleks hidup atau mati, ekspresinya berubah saat dia secara naluriah mengangkat lengannya untuk menghalangi. Ledakan. Gangjin yang dahsyat memukul lengannya dengan kekuatan dahsyat. Retakan. Pada saat itu, gelang manik giok di pergelangan tangan Su Pincang tiba-tiba hancur. Saat cahaya hijau zamrud menyala, Gangjin yang mengancam secara ajaib terhenti. Meski begitu, Su Pincang sendiri tetap terpental mundur. Perubahan peristiwa yang tiba-tiba itu mengejutkan semua orang. Terutama tiga ahli alam suci lengkap, ekspresi mereka berubah saat mereka langsung melihat ke arah Su Pincang. Mereka melihat seorang wanita muda di alam suci awal berdiri di tempat serangan itu berasal. Menyadari keberadaannya, mata sang guru lembah berbinar gembira. Ia berteriak, "Nona Yun, tolong bertindak sekarang dan tangkap Su Pincang." Wanita itu adalah Yun Feifei. Setelah diam-diam menyusup ke area tersebut, Yun Feifei telah mengamati sebagian besar konflik yang sedang berlangsung. Ia sangat menyadari rencana Master Lembah, yang membuatnya menyelinap langsung ke Su Pincang tanpa ragu. Semuanya berjalan lancar, sampai sekarang. Ia tidak menyangka Su Pincang memiliki artefak sihir pertahanan pasif yang mampu menetralkan serangannya. Kini, mendengar teriakan mendesak sang guru lembah, Yun Feifei segera bersiap untuk menyerang Su Pincang lagi. Tapi Zhao Husan panik. Menangkis serangan dari kelompok tetua ketiga, dia berteriak putus asa ke arah 6 tetua yang terluka. "Kalian semua, apapun risikonya, hentikan wanita sialan itu. Kalau terjadi sesuatu pada Tuan Muda Su, kalian semua akan mati bersamanya." Keenam tetua itu, yang baru saja mengonsumsi pil penyembuh untuk sedikit memulihkan diri, menggertakkan gigi mereka dan, didorong oleh ancaman mengerikan Zhao Husan, menyerang Yun Feifei dengan ganas. Bab 948. Cepatlah. Yun Feifei hendak menyerang Su Pincang lagi. Namun saat ini, keenam tetua telah melancarkan serangan dari belakang. Meskipun keenam orang ini sebelumnya terluka parah, luka-luka mereka telah sedikit pulih, dan dengan keuntungan jumlah mereka, serangan mereka tampak luar biasa ganas. Di sisi lain, meskipun Yun Feifei memiliki kultivasi Sein Realm, levelnya telah ditingkatkan secara paksa melalui pengobatan. Kekuatan bertarungnya yang sebenarnya termasuk yang terlemah di Sein Realm. Menghadapi serangan 6 ahli Sein Realm, ia tak punya pilihan selain berbalik dan bertahan. Tanpa ia sadari, tindakan membela diri ini justru merenggut kesempatannya untuk menangkap Su Pincang. Dalam sekejap mata, ia mendapati dirinya terjebak dalam pertarungan sengit. Hampir lolos dari maut, Su Pincang melirik gelang artefak magis di pergelangan tangannya yang kini telah hancur total. Matanya dipenuhi kebencian yang dingin dan berbisa. "Tangkap wanita terkutuk itu untukku. Saya ingin menghancurkannya secara pribadi." "Ya, Tuan Muda Su." Keenam tetua itu menjawab serempak. Pada saat ini, mata mereka berbinar-binar karena kegembiraan. Mereka awalnya mengira bahwa, mengingat luka-luka mereka,
melawan Yun Feifei akan menjadi pertarungan berbahaya. Tetapi begitu mereka memulai, mereka menyadari kekuatan Yun Feifei sangatlah lemah. Terhadap serangan gabungan mereka, dia hampir tidak memiliki cara untuk melawan dan dengan cepat mulai mundur selangkah demi selangkah. Kesadaran ini menyulut semangat mereka, setiap serangan yang mereka lakukan semakin kejam. Lagi pula, siapa yang tidak ingin menghancurkan target yang empuk? Wajah Yun Feifei juga dipenuhi keputusasaan. Dia mengira dia telah memanfaatkan kesempatan yang sempurna, tetapi tiba-tiba dia malah gagal total. Sekarang, karena merasakan tekanan yang semakin besar, dia tidak punya pilihan selain melawan sambil mundur, dan tak lama kemudian dia dipaksa keluar dari aula. Tangkap dia, jangan biarkan dia kabur. Jika dia lolos, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Su Pingchang meraung dengan ganas. Mendengar ancaman Su Pingchang, keenam tetua langsung mengabaikan luka-luka mereka dan mengintensifkan serangan mereka, meninggalkan Yun Feifei dalam bahaya besar. Di dalam ruang batu bawah tanah, seluruh keberadaan Zhou Yu sedang mengalami transformasi yang monumental. Ketika ia baru saja menerobos ke alam suci pemurnian Qi, auranya berfluktuasi dengan liar. Terutama selama sirkulasi meridiannya, Yuan sejati yang kuat sering bocor keluar, menyebabkan debu di dinding batu di sekitarnya berjatuhan tanpa henti. Namun kini, auranya telah stabil, dan kehadirannya memancarkan energi yang mendalam dan tak terduga dari dalam keluar. Pada saat ini, Zhou Yu perlahan membuka matanya. Dia mengembuskan napas, mengeluarkan sisa-sisa udara keruh dari mulutnya, dan kilatan tajam melintas di tatapannya. Akhirnya stabil. Zhou Yu bergumam pada dirinya sendiri dengan sedikit kegembiraan, lalu menuju keluar. Dia menaiki tangga batu dan segera keluar dari ruang batu. Begitu melangkah keluar, dia segera melihat Asha berlutut di tanah, tangannya tergenggam dan matanya merah saat dia berdoa. Zhou Yu membeku sesaat. Asha, apa yang sedang kamu lakukan? Mendengar suara Zhou Yu, Asha bergidik, lalu dia melompat dan menyerbu ke arahnya. Saudara Zhou, tolong selamatkan ayahku. Dan Suster Feifei. Mereka sedang dalam bahaya besar saat ini. Mendengar ini, Zhou Yu melirik sekelilingnya dan akhirnya menyadari Yun Feifei tidak ada. Dia segera bertanya, apa yang terjadi? Asha menceritakan hancurnya formasi itu, dan setelah mendengarkannya, hawa dingin menusuk tulang keluar dari tubuh Zhou Yu. Ikuti aku. Kita akan menyelamatkan mereka. Setelah mengatakan ini, Zhou Yu meraih Asha, sosoknya berkedip saat mereka menghilang di luar ruang batu. Sekarang, di luar ruang musyawarah, Yun Feifei dikepung dan diserang oleh 6 tetua. Ia melawan sekuat tenaga, tetapi pada akhirnya, pertahanannya tak mampu bertahan melawan segala rintangan. Salah satu dari mereka berhasil menyelinap menyerangnya, menyerang balik. Gedebuk. Semburan darah merah cerah menyertai serangan itu. Pertahanan Yun Feifei benar-benar runtuh, membuatnya terekspos di banyak tempat. 5 orang lainnya memperlihatkan senyum sadis dan, tanpa ragu, bergegas ke arahnya untuk melanjutkan serangan mereka. Yun Feifei memejamkan matanya dengan putus asa. Pada saat yang sama, Gang Jin di dalam tubuhnya mulai bergejolak hebat. Sekalipun itu berarti meledakkan diri, dia tidak akan membiarkan dirinya menjadi mainan orang lain. Namun, tepat pada saat itu, aura yang luar biasa tiba-tiba turun. Kau sedang mencari kematian, mengiringi teriakan dingin dan murka ini. Saat berikutnya, gelombang panas yang mengerikan melanda, diikuti oleh teriakan panik. Yun Feifei terkejut, matanya terbuka lebar, dan dia melihat ke-6 tetua yang menyerangnya kini semuanya batuk darah dan terlempar ke belakang. Masing-masing dari mereka memiliki bekas hangus di tubuh mereka. Pada saat itu, Yun Feifei tiba-tiba merasakan pinggangnya dipegang oleh seseorang. Pada saat yang sama, sebuah suara yang familiar terdengar di telinganya. Kakak Yun, kamu baik-baik saja. Yun Feifei mendongak, dan wajah yang dikenalnya memasuki pandangannya. Itu Zhou Yu. Pada saat itu, Yun Feifei merasakan kehangatan dan rasa aman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Matanya memerah saat dia menggelengkan kepalanya. Saya baik-baik saja. Namun, dia segera teringat sesuatu. Ekspresinya langsung berubah cemas. Tuan Lembah sedang dalam bahaya. Tangkap dia. Dia bisa digunakan sebagai alat tawar-menawar terhadap orang-orang di dalam. Yun Feifei menunjuk ke arah Su Pingchang di kejauhan. Zhou Yu mengangkat kepalanya dan melihat Su Pingchang. Pada saat yang sama, Su Pingchang juga memperhatikan Zhou Yu. Tatapan mereka terkunci, dan ketakutan langsung tampak di mata Su Pingchang. Tanpa berpikir 2 kali, dia berbalik untuk melarikan diri kembali ke ruang musyawarah. Namun saat berikutnya, suara dingin terdengar di telinganya. Masih mencoba lari. Gedebuk. Su Pingchang merasakan nyeri seperti terbakar yang menjalar dari kakinya. Sambil menunduk, dia melihat pahanya telah tertusuk langsung oleh semburan flame truki. Su Pingchang menjerit kesakitan dan terjatuh ke tanah. Pada saat itu, Zhou Yu muncul di hadapannya seperti hantu. Zhou Yu, kamu.
Wajah Su Pincang dipenuhi ketakutan. Ia mencoba berteriak, tetapi langsung terdiam ketika Zhou Yu menginjak kepalanya. Penglihatan Su Pincang menjadi gelap, dan dia kehilangan kesadaran. Zhou Yu menoleh ke Yun Feifei dan berkata, "Kakak Yun, awasi dia." Setelah selesai, Zhou Yu melangkah menuju ruang musyawarah. Bab 949. Kesempatan untuk berprestasi. Saat ini, di dalam gedung dewan. Setelah pertempuran sengit yang berkepanjangan, efek pil eliksir yang bersifat eksplosif di tubuh Valley Master dan yang lainnya mulai melemah dengan cepat. Ketiga tetua. Tetua ketiga, tetua keenam, dan tetua kedelapan, yang mengelilingi Zhao Husan telah beralih dari serangan agresif menjadi pertahanan pasif. Sebaliknya, Zhao Husan menjadi semakin bersemangat semakin lama ia bertarung. Senyum dingin tersungging di sudut mulutnya, dan Gang Jin di tinjunya meraung seperti artileri berat, meledak berulang kali. Ledakan, ledakan, ledakan. Akhirnya, ketiga tetua itu tak mampu lagi menahan serangannya. Ketiganya terkena hampir bersamaan, terlempar ke belakang, menghantam dinding aula dengan keras, dan tak mampu bangkit lagi. Di tempat lain, Sang Master Lembah dan Tetua Agung juga menghadapi efek pil yang memudar, situasi mereka menjadi semakin berbahaya. Sementara itu, gerakan tiga ahli alam suci lengkap menjadi lebih berbahaya dan kejam. Pada saat ini, Sang Tetua Agung adalah orang pertama yang dipaksa mengungkap suatu kelemahan. Ledakan. Huang Tua mendaratkan pukulan keras tepat pada dada Tetua Agung. Menyembur. Sang Tetua Agung memuntahkan seteguk darah dan terpental mundur. Penatua Agung. Mata Sang Master Lembah terbakar amarah. Dengan raungan yang menggelegar, ia menerjang maju. Daya ledak pil eliksir melonjak, dan dengan pukulan yang dahsyat, ia memaksa Huang Tua mundur. Pukulan ini menyebabkan darah merembes dari tepi mulut Huang Tua. Namun, Li Tua dan Chang Tua memanfaatkan kesempatan itu untuk melancarkan serangan diam-diam dari belakang. Pada saat ini, meskipun Master Lembah menyadari bahaya dari belakang, dia tidak berdaya untuk menangkisnya. Bam! Punggungnya dihantam bersamaan oleh kedua pria itu. Sang Master Lembah menjerit keras, menyemburkan darah dengan deras, mengikuti jejak Tetua Agung. Pertempuran besar. Akhirnya, semuanya berakhir. Saat itu, Master Lembah dan Tetua Agung, beserta tiga tetua lainnya, berlumuran darah. 5 organ dalam dan 6 organ berongga mereka rusak parah. Mereka tergeletak tak bergerak di tanah, sama sekali tidak mampu bertarung lagi. Menyaksikan pemandangan ini, Zhao Husan tidak diragukan lagi menjadi orang yang paling gembira. Risiko yang diambilnya saat berjanji setia kepada Su Pincang semata-mata demi tujuan menyingkirkan Master Lembah dan mengklaim posisi itu untuk dirinya sendiri. Sekarang setelah Valley Master dikalahkan secara telak, itu berarti kemenangan akhir adalah miliknya. Zhao Husan tertawa penuh kemenangan. Tuan Lembah, Tetua Agung, siapa sangka Anda akan melihat hari ini? Sang Master Lembah berjuang untuk menyandarkan dirinya ke dinding, matanya menyala-nyala karena amarah saat dia melotot ke arah Zhao Husan. Zhao Husan, bagaimana mungkin kau menghadapi leluhur Lembah Raja Pengobatan dengan apa yang telah kau lakukan? Bah! Zhao Husan meludah ke tanah dengan nada menghina dan mengejek. Nenek moyang yang mana? Cuma sekumpulan parasit mati, itu saja. Termasuk Sun Hachi. Selama bertahun-tahun, sumber daya lembah ini telah dimonopoli oleh kalian semua. Tapi keadaan telah berubah. Mulai sekarang, tempat ini akan berada di bawah kekuasaanku. Mendengar perkataan Zhao Husan, sang guru lembah menjadi murka namun dipenuhi keputusasaan yang mendalam. Pada titik ini, dia tidak lagi peduli dengan nyawanya sendiri, dia hanya berharap putrinya selamat. Zhao Husan segera mengetahui pikiran sang guru lembah. Dia mencibir dan berkata, "Jangan khawatir, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk membalikkan keadaan. Putrimu, Azha, saat ini ada di ruang harta karun, kan? Sebentar lagi, aku akan menyeretnya keluar dan menghabisinya juga, membiarkanmu bersatu kembali dengannya dalam kematian. Oh, dan anak bernama Zhou itu, aku akan memastikan dia bergabung dengan kalian semua dalam perjalanan menuju neraka." Namun, tepat saat Zhao Husan selesai berbicara, sebuah suara mengejek samar-samar bergema. "Ah, benarkah? Aku ingin melihat bagaimana rencanamu untuk mengirimku ke neraka." Mendengar suara ini, ekspresi Zhao Husan berubah drastis. Ia secara naluriah menoleh ke arah pintu masuk aula. Di sana berdiri seorang pemuda, melangkah santai ke aula dengan percaya diri dan mudah. Zhao Husan tidak mengenali Zhou Yu, tetapi ia bingung. Bukankah Su Pincang seharusnya berada di luar bersama 6 tetua lembah Raja Obat? Bagaimana anak ini bisa masuk begitu saja? Li Tua dan 3 ahli alam suci lengkap lainnya menyipitkan mata mereka. Li Tua angkat bicara. Apakah kamu Zhou Yu? Zhou Yu melirik mereka bertiga, dan setelah mengetahui tingkat kultivasi mereka sebagai ahli alam suci lengkap, sekilas keterkejutan muncul di matanya. "Kalian ini siapa?" Pada saat ini, Master Lembah, yang telah diliputi keputusasaan, melihat kedatangan Zhou Yu.
Harapan langsung terpancar di wajahnya. Mengabaikan hal lainnya, dia merangkak mati-matian untuk berdiri dan berteriak. Teman muda Zhou, mereka dibawa oleh Su Pingchang dari keluarga Su Kyoto. Ketiganya adalah ahli alam suci sempurna, mustahil dikalahkan. Aku akan melakukan apapun untuk menunda mereka. Aku mohon padamu, bawa putriku dan tinggalkan lembah Raja Pengobatan. Saat berbicara, sang master lembah tidak ragu sedetik pun untuk menyalurkan gangjinnya, yang menyebabkan bentuk tubuhnya membengkak. Ini merupakan pertanda awal peledakan diri. Itulah satu-satunya pilihan yang tersisa bagi Valley Master sekarang. Dia berharap dapat menimbulkan masalah bagi Litua dan yang lainnya, memberi Zhou Yu waktu untuk menyelamatkan putrinya. Namun, Litua dan dua orang lainnya hanya tertawa dingin. Meledakkan diri. Di depan mata kita. Bermimpilah. Ketiganya menyerang secara bersamaan. Bam! Valley Master bahkan tidak dapat mulai meledakkan dirinya sendiri, dia langsung terpental jauh. Kali ini, hampir semua meridiannya hancur. Ia kehilangan seluruh kemampuannya untuk melawan, dan bahkan meledakkan diri pun tak mungkin lagi. Keputusasaan membanjiri mata Master Lembah saat dia dengan lemah memanggil. Teman muda, Zhou, lari. Lari, kamu bermimpi. Litua mencibir dan berkata. Anak ini telah menyinggung tuan muda kita, yang kemudian memerintahkan agar dia dilumpuhkan saat melihatnya. Zhao Husan, mengapa kamu belum menangkapnya? Mendengar ini, wajah Zhao Husan berseri-seri karena kegembiraan. Ini adalah kesempatan sempurna untuk mendapatkan dukungan Su Pingchang. Tanpa ragu, dia mengaktifkan teknik gerakannya, menerkam Zhou Yu seperti harimau ganas. Bab 950. Pembunuhan petir. Zhao Husan melancarkan gerakannya hanya dengan momentum ofensif, tanpa sedikit pun pertahanan yang terlihat. Itu tidak mengejutkan. Lagi pula, sebagai seorang master di alam Sein akhir, dia sama sekali tidak menganggap Zhou Yu, junior semuda itu, layak mendapatkan perhatiannya. Dia sama sekali tidak percaya Zhou Yu punya kemampuan melakukan serangan balik. Akan tetapi, yang tidak diketahuinya adalah bahwa di mata Zhou Yu, dirinya penuh dengan celah dari ujung kepala hingga ujung kaki. Saat tinju Zhao Husan hendak mendaratkan pukulan yang menghancurkan pada Zhou Yu akhirnya bergerak. Dengan lambaian telapak tangannya, Nether Fire Truki berubah menjadi naga api yang mengaum, melesat keluar dalam sekejap. Satu-satunya yang terlihat pada pupil Zhao Husan adalah lautan merah tua yang luar biasa dan gelombang panas yang membakar yang tak tertahankan menyerbu ke arahnya. Ah! Zhao Husan menjerit dengan keras, tubuhnya terpental ke belakang bagai bola meriam dan menghantam dinding aula dengan keras. Saat ia jatuh ke tanah, seluruh tubuhnya hangus hitam dan tidak dapat dikenali lagi, hanya gumpalan daging dan darah. Wajah Zhao Husan dipenuhi kesengsaraan, dan matanya penuh dengan teror. Pemurnian Ki, alam suci. Awalnya, sebagai praktisi alam Sein akhir, jika Zhao Husan berhati-hati, ia mungkin bisa bertukar beberapa jurus dengan Zhou Yu. Namun, kesombongannya telah membuatnya membayar mahal. Pada saat ini, Ki sejati api Nether telah menyerbu tubuhnya, menghancurkan sebagian besar meridiannya. Ia kini tak lebih dari seorang pria setengah lumpuh. Zhou Yu cukup puas dengan hasil serangan itu. Sebelum menerobos, untuk waktu yang lama, Zhou Yu jarang menggunakan Ki sejati, karena Ki sejati dari alam bawaan agung tidak menimbulkan ancaman bagi para ahli alam suci pemurnian tubuh. Namun kini, segalanya telah berubah. Setelah menembus alam suci pemurnian Ki, kekuatan Ki sejatinya telah berlipat ganda 10 kali lipat. Bahkan seseorang seperti Zhao Husan, di alam Sein akhir, tidak memiliki peluang ketika lengah, menjadi lumpuh dalam satu serangan. Kekalahan telak Zhao Husan membuat Old Li dan dua ahli alam suci lengkap lainnya benar-benar terkejut. Pada saat itu, tatapan tajam Zhou Yu tertuju ke arah mereka. Kamu selanjutnya. Meskipun Litua dan yang lainnya terkejut, mereka sama sekali tidak terintimidasi. Mata mereka yang tajam langsung menyadari bahwa Zhao Husan telah kalah karena meremehkan lawannya. Sambil menyipitkan matanya, Litua mencibir dingin. Nak, apakah kau benar-benar berpikir mencapai alam suci pemurnian Ki memberimu kualifikasi untuk memprovokasi kami bertiga? Kamu masih terlalu hijau. Zhou Yu terkekeh dan menjawab. Oh, begitukah? Kalau begitu, mari kita cari tahu. Kekalahan cepat Zhao Husan telah sepenuhnya membakar semangat juang Zhou Yu. Ia ingin menguji batas kemampuannya dan melihat sejauh mana kekuatannya bisa berkembang sekarang. Tanpa basa-basi lagi, Litua membentak dengan tajam, suaranya penuh dengan nada meremehkan. Kalau begitu, aku akan menurutimu. Begitu dia mengatakan hal itu, sosoknya langsung lenyap. Melihat hal itu, sang master lembah hampir saja batuk darah karena marah. Di dalam, dia berteriak histeris. Zhou Yu ini, dia baru saja berhasil. Dia harus segera membawa putrinya dan melarikan diri. Bagaimana mungkin dia bisa seceroboh ini, membiarkan kepercayaan dirinya yang tinggi mendorongnya untuk memprovokasi seorang Master Sein Realem lengkap? Bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Namun karena Litua sudah mulai bergerak,
yang bisa dilakukan oleh Master Lembah hanyalah berteriak dengan cemas. Teman muda Zhou, hati-hati. Akan tetapi, kata-katanya terhenti di udara saat ia terkejut. Li Tua, yang telah melakukan gerakan pertama, terkena serangan balik Zhou Yu tepat di dada. Ki api sejati yang dahsyat langsung menghancurkan ki pelindung Li Tua. Ekspresi Li Tua berubah drastis. Ia segera menghentikan gerakan awalnya, berputar dan melancarkan tendangan menyapu yang diarahkan ke dantian Zhou Yu. Tanpa gentar, Zhou Yu menyerang dengan kedua telapak tangannya, melepaskan dua naga api ganas dari Nether Fire True Ki yang menerjang maju dengan momentum yang tak terhentikan. Itu adalah teknik yang sama yang dia gunakan untuk melumpuhkan Zhao Husan sebelumnya. Dan sekarang, ia melesat lurus ke arah Old Li. Ledakan. Nether Fire True Ki yang mengerikan menyerang kaki Old Li. Pada saat yang sama, Zhou Yu terlempar mundur akibat kekuatan besar Gangjin milik Old Li yang luar biasa. Saat Zhou Yu menenangkan dirinya, Li Tua mencibir dengan mengejek. Ada apa? Apakah kau pikir gerakan yang menjatuhkan Zhao Husan akan berhasil melawanku? Namun, saat Zhou Yu kembali berdiri tegak, seringai mengejek muncul di bibirnya. Apa yang membuatmu berpikir mereka sama? Setelah berkata demikian, Zhou Yu menjentikkan jarinya dan menghembuskan napas pelan. Meledak. Begitu kata-katanya terucap, kaki tua Li tiba-tiba meletus. Darah berceceran di mana-mana sementara wajah Li Tua meringis ngeri. Ia menjerit melengking, mencengkeram kakinya yang hancur saat ia jatuh terduduk. Apa ini? Ledakan misteri tiga api sejati. Sudah lama aku tidak menggunakan jurus ini. Hari ini, aku akan memberimu kehormatan. Oh, dan omong-omong, ini belum berakhir. Sambil menyeringai nakal, Zhou Yu menjentikkan jarinya dua kali lagi. Saat suara Zhou Yu bergema, ledakan terjadi di perut dan bahu kiri Li Tua. Ratapan sedih Pak Tua Li memenuhi ruangan. Pada titik ini, dia benar-benar panik. Kekuatan Zhou Yu jauh melampaui ekspektasinya, dan serangan sebelumnya telah membuatnya terluka parah. Dia tidak lagi memiliki keberanian untuk meneruskan perjuangannya. Meskipun kesakitan yang amat sangat, Li Tua berteriak putus asa kepada kedua temannya. Selamatkan aku. Chang Tua dan Huang Tua tidak mengantisipasi kejadian buruk seperti itu bagi Li Tua. Namun saat si Tua Li berteriak minta tolong, ekspresi kedua pria itu berubah drastis. Karena Zhou Yu telah muncul, seperti hantu, di hadapan Li Tua yang terluka. Huang Tua dan Chang Tua berteriak memperingatkan dengan putus asa. Namun, sudah terlambat. Menundukkan pandangannya ke arah Old Li yang terjatuh, mata Zhou Yu berbinar dengan senyum dingin. Biarkan aku mengantarmu pergi. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Zhou Yu menyerang dengan ganas menggunakan telapak tangannya. Nether Fire True Ki melonjak keluar, mengalir ke kepala Old Li. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya berubah menjadi kobaran api. Ah! Teriakan si Tua Li bergema tanpa henti, namun semakin melemah dari detik ke detik. Dalam hitungan detik, ia hancur menjadi abu. Melihat hal ini, mata Old Chang dan Old Huang terbakar amarah dan kebencian. Dasar bocah berbisa. Dengan amarah yang meluap, kedua pria itu melancarkan serangan gabungan terhadap Zhou Yu. Bab 951. Terpecahkan. Setelah membunuh Li Tua, Zhou Yu memperoleh pemahaman yang jelas tentang kekuatannya sendiri. Dengan kekuatan penuh, dia seharusnya setara dengan puncak alam Sein akhir. Meskipun Li Tua dan dua orang lainnya telah mencapai tingkat kultivasi alam suci sempurna, mereka semua terluka parah dan tidak dapat mengerahkan kekuatan penuh mereka. Karena itu, mereka bukanlah tandingan Zhou Yu. Oleh karena itu, ketika menghadapi serangan gabungan dari Tetua Huang dan Tetua Chang, Zhou Yu tetap tenang. Senyum tipis melengkung di sudut bibirnya, lalu dia melepaskan teknik kuali emas. Dalam sekejap, hantu kuali emas berwarna emas darah muncul di sekitar Zhou Yu. Ledakan. Pada saat itulah, serangan dari Tetua Chang dan Tetua Huang tiba, gabungan kekuatan tinju mereka menghantam keras hantu kuali emas berwarna emas darah. Untuk sesaat, hantu kuali emas bergetar hebat namun tetap tidak hancur. Pemandangan ini menyebabkan ketidakpercayaan terpancar di mata mereka. Ini, tidak mungkin. Bahkan dengan serangan gabungan mereka gagal menembus pertahanan seorang seniman bela diri di alam suci awal. Jika ini bocor, tak seorang pun akan mempercayainya. Di saat mereka terkejut dan ragu, Zhou Yu mulai bergerak. Dia mengulurkan dua jarinya, dan di ujung jarinya, gelombang mengerikan dari Flame True Ki berkumpul dengan cepat. Tak lama kemudian, Zhou Yu dengan santai mengucapkan tiga kata. Jari api meledak. Dalam sekejap, dua aliran meteor berapi keluar dari ujung jari Zhou Yu, melesat ke arah Tetua Huang dan Tetua Chang bagaikan kilat. Ekspresi mereka berubah drastis saat mereka merasakan ancaman kematian yang mengancam dan segera mengaktifkan ki pelindung mereka untuk bertahan dengan seluruh kekuatan mereka. Namun, setelah Zhou Yu maju ke alam suci pemurnian ki, kualitas ki sejatinya telah meningkat ke tingkat yang sepenuhnya berbeda. Melawan Nether Fire True Ki tingkat Saint Realm, ki pelindung mereka serapu kertas. Bok, bok. Dengan ledakan teredam,
tubuh Tetua Huang dan Tetua Chang membeku di tengah gerakan sebelum menjadi kaku. Mereka perlahan-lahan menundukkan kepala, menyadari bahwa jantung mereka meledak bersamaan. Pupil mata mereka menyipit tajam, seolah tak mampu menerima kenyataan ini. Namun, gelombang kelemahan yang melanda mereka, seketika seluruh tenaga terkuras dari tubuh mereka. Gedebuk. Keduanya jatuh ke tanah satu demi satu, darah mengucur deras dari dada mereka saat mereka terbaring tak bernyawa. Menyaksikan kejadian ini, Sang Master Lembah dan Sang Tetua Agung benar-benar tercengang. Mereka menatap kosong ke arah mayat Li Tua dan kedua temannya, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Mereka adalah 3 prajurit di level alam suci lengkap. Dan mereka hanya mati. Rasanya seperti mimpi. Di kejauhan, Zhao Husan, yang terkulai di dinding, setengah mati, dipenuhi rasa takut saat melihat pemandangan itu. Ia mengira dengan bersekutu dengan Su Pincang dan memiliki 3 prajurit tingkat sempurna alam suci di pihaknya, rencananya akan berhasil. Namun, di saat-saat terakhir, seorang pemuda berandal muncul dan menghancurkan semua harapannya. Di sampingnya, setelah pulih dari keterkejutan awalnya, Sang Tetua Agung berteriak kegirangan. Hahaha, bagus sekali, benar-benar bagus sekali. Kemudian, dia dengan marah mengalihkan tatapannya ke arah Zhao Husan, pengkhianat lembah Raja Obat yang hampir merenggut seluruh nyawa mereka dan menyerahkan lembah itu kepada keluarga Su Kyoto tanpa perlawanan. Zhao Husan, Sang Tetua Agung, mengabaikan luka-lukanya sendiri, berjuang berdiri dan mulai berjalan menuju Zhao Husan. Melihat Sang Tetua Agung mendekat selangkah demi selangkah, tubuh Zhao Husan gemetar tak terkendali. Meskipun Sang Tetua Agung terluka parah dan kekuatan tempurnya berkurang drastis, Zhao Husan sendiri sudah setengah cacat, dengan luka yang jauh lebih parah daripada yang dialami Sang Tetua Agung. Pada saat ini, dia tidak punya kemampuan untuk melawan. Kakek Tetua, aku salah, aku benar-benar salah. Kumohon ampuni aku. Zhao Husan memohon berulang kali. Mengampuni kamu. Sang Tetua Agung telah mencapai Zhao Husan, matanya dipenuhi amarah dan kemarahan yang dingin. Apakah menurutmu perbuatanmu itu pantas dimaafkan? Zhao Husan dapat mengetahui dari nada bicaranya bahwa Tetua Agung jelas tidak berniat menyelamatkannya. Wajahnya berubah menjadi seringai ketika dia tiba-tiba meraung menantang. Aku sekarang orangnya Su Pincang. Kalau kau berani membunuhku, Su Pincang tidak akan pernah melepaskanmu. Mendengar ini, keinginan Tetua Agung untuk menghancurkan pengkhianat ini dengan tinjunya melonjak, tetapi pikiran tentang pembalasan Su Pincang membuatnya ragu. Tak berdaya untuk bertindak, Sang Tetua Agung berpaling kepada Guru Lembah. Namun, wajah Sang Guru Lembah sama muramnya, hatinya diliputi keraguan. Bagaimanapun, keluarga Su Kyoto bukan hal yang bisa ditertawakan. Mereka jauh lebih kuat daripada yang pernah diharapkan oleh Lembah Raja Pengobatan. Pada saat itu, Zhou Yu tersenyum tipis dan berbicara. Jika kamu sedang dalam kesulitan, aku akan membantumu. Saya sudah menyinggung keluarga Su sekali, jadi saya tidak keberatan melakukannya lagi. Dengan itu, Zhou Yu mengangkat tangannya dan menunjuk. Jari api yang meledak berubah menjadi meteor yang berapi-api dan langsung menembus jantung Zhao Husan. Gedebuk. Zhao Husan langsung jatuh ke tanah, tak bernyawa. Sang Master Lembah dan Sang Tetua Agung sama-sama tercengang, terkejut bahwa Zhou Yu akan bertindak begitu tegas, begitu saja. Apakah dia benar-benar baru saja membunuh Zhao Husan dengan mudahnya? Melihat mayat Zhao Husan, mereka berdua terdiam sejenak. Tepat pada saat itu, sesosok tubuh bergegas masuk ke aula dari luar, itu Asa. Ia bergegas menghampiri Master Lembah begitu tiba. Ayah, apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu terluka? Sang Guru Lembah memandang putri kesayangannya, diliputi rasa lega dan gembira, melupakan semua tentang Zhao Husan. Asa, ayahmu baik-baik saja. Asa memeluk erat Sang Guru Lembah, air mata mengalir di wajahnya tanpa henti. Ayah, kau membuatku takut setengah mati. Wah! Sang Guru Lembah memeluk erat putrinya, bahkan ia tak kuasa menahan tangis. Dia melirik Zhou Yu, matanya penuh rasa terima kasih. Teman muda Zhou, terima kasih. Zhou Yu melambaikan tangan dengan acuh tak acuh, memberi isyarat bahwa ucapan terima kasih tak perlu. Lalu ia bangkit dan berjalan keluar. Yun Feifei sedang menjaga Su Pincang. Ketika melihat Zhou Yu keluar, ia bergegas menghampirinya dan bertanya. Zhou Yu, kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Kakak Yun, biarkan aku menyembuhkanmu dulu. Sambil berbicara, Zhou Yu meraih tangan Yun Feifei dan mengalirkan aliran ki sejati kayu Yi ke dalam tubuhnya. Dengan terobosan kultivasinya, kemanjuran penyembuhan Yi Wu Trukinya juga telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Beberapa menit kemudian, luka dalam dirinya kurang lebih sudah sembuh. Tersipu, Yun Feifei berkata, Zhou Yu, terima kasih. Zhou Yu terkekeh. Tidak perlu terima kasih. Kemudian, dia menatap Su Pincang dan tanpa basa-basi menamparnya. Su Pincang menjerit kesakitan saat dia membuka matanya. Namun, ketika ia melihat wajah Zhou Yu,
teriakannya tiba-tiba terhenti di tenggorokannya. Ia melihat sekeliling dengan gugup sebelum ekspresinya berubah muram. Li Tua, di mana mereka? Zhou Yu menjawab dengan dingin. Saya sudah mengirim mereka pergi. Sekarang saya punya beberapa pertanyaan untuk Anda. Jika Anda tidak menjawab dengan benar, saya tidak keberatan mengirim Anda untuk bergabung dengan mereka. Bab 952. Rahasia. Mendengar kata-kata Zhou Yu, wajah Su Pingchang langsung memucat. Setelah beberapa saat, dia menggertakkan giginya dan berkata, "Apa yang ingin kamu tanyakan?" Zhou Yu berkata dengan ringan, "Mengapa kamu di sini?" Su Pingchang berjuang sejenak di bawah tatapan Zhou Yu, tetapi akhirnya, dia dengan patuh berkata, "Aku, diperintahkan oleh keluargaku untuk datang dan menaklukkan klan Budara." Zhou Yu mengangkat sebelah alisnya. Dia tidak menyangka keluarga Su Kyoto akan melintasi beberapa provinsi dan mengirim orang sejauh ini untuk berhadapan dengan klan Budara, sungguh mengejutkannya. Apakah keluarga Kyoto Sumu memiliki kebencian yang mendalam terhadap klan Budara? Su Pingchang menggelengkan kepalanya. Bukan benar-benar perseteruan berdarah. Hanya saja Vajragu dari bangsawan darah sangat berguna bagi keluarga Su kita, jadi kita harus menaklukkan klan Budara dan meminta mereka untuk sepenuhnya mengolah Vajragu untuk kita. Vajragu. Tanpa diduga, keluarga Su mengincar ini. Mengapa keluarga Sumu begitu ingin mendapatkan Vajragu? Ini, aku tidak tahu. Saya baru saja mendengar dari para tetua bahwa situasi di ibu kota sedang tidak stabil, dan akan ada pergolakan besar dalam waktu dekat, jadi kita harus mengumpulkan kekuatan terlebih dahulu. Pergolakan. Kekacauan apa yang akan datang? Su Pingchang menggelengkan kepalanya dan menjawab. Saya benar-benar tidak tahu. Ini benar-benar rahasia, dan bahkan di dalam keluarga Su kami, hanya sedikit orang yang tahu. Mendengar ini, Zhou Yu menyipitkan matanya. Sentuhan ilahinya telah mengamati Su Pingchang sepanjang waktu. Dia yakin Su Pingchang tidak berbohong. Namun, apa sebenarnya pergolakan yang dimaksud? Mata Zhou Yu berkedip dengan pandangan yang dalam. Pada saat ini, Su Pingchang menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Zhou Yu, sebaiknya kau segera melepaskanku, atau kau akan mendapat masalah besar." Mendengar ini, Zhou Yu mengangkat sebelah alisnya. "Kamu masih berani mengancamku?" Su Pingchang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku benar-benar tidak mengancammu. Misi klan Budara ini sangat penting bagi keluarga Su kami, jadi keluarga juga telah menerapkan langkah-langkah perlindungan yang ketat. Jika saya hilang terlalu lama, keluarga saya akan langsung menerima kabar. Pada saat itu, mereka pasti akan mengirimkan lebih banyak ahli yang tangguh. Zhou Yu, aku tahu kemampuanmu luar biasa, bahkan Li Tua dan yang lainnya bukanlah lawanmu, tapi harus kukatakan padamu, keluarga Su kita punya makhluk yang bahkan lebih kuat dari mereka. Begitu mereka bertindak, bahkan jika Anda berhasil melarikan diri, orang-orang di sekitar Anda akan menderita. Aku sama sekali tidak bermaksud mengancammu." Nada bicara Su Pingchang penuh dengan permohonan. Jelas dia tidak mengancam tetapi mencoba menyelamatkan dirinya sendiri. Ekspresi Zhou Yu tetap tidak berubah dari awal hingga akhir. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berbicara. "Karena kau berencana untuk menaklukkan klan Budara, kau pasti tahu jalan masuknya, kan?" Namun, Su Pingchang menggelengkan kepalanya. "Aku tidak tahu. Tidak tahu." Cahaya dingin langsung melintas di mata Zhou Yu. Su Pingchang terkejut dan segera menjelaskan. "Aku benar-benar tidak tahu bagaimana cara masuk ke klan Budara, tapi keluarga Su Kyoto kita punya orang dalam di klan Budara. Dia akan membimbing kita ke klan Budara." "Orang dalam?" Zhou Yu terkejut. "Aku hanya mengenalnya, namanya Heigu." Mendengar nama itu, Zhou Yu tidak bereaksi apa-apa, tetapi Yun Feifei di sampingnya langsung pucat pasi. Bahkan napasnya menjadi cepat. Zhou Yu terkejut. "Kakak Yun, kamu, ada apa?" Yun Feifei, dengan mata merah, berkata, "Heigu ini adalah musuh yang menghancurkan keluargaku." Zhou Yu tertegun sejenak, lalu menepuk bahu Yun Feifei dengan lembut. "Kakak Yun, tenang saja, aku akan membantumu membalas dendam." Yun Feifei mengangguk. "Terima kasih, Zhou Yu." Zhou Yu menatap Su Pingchang dan berkata dengan dingin, "Bagaimana kamu menghubungi Heigu?" Su Pingchang menggelengkan kepalanya. "Aku tidak bisa menghubunginya. Dia selalu berhubungan dengan para tetua di keluarga kami, dan kali ini, setelah memasuki klan Budara, kami hanya mengikuti instruksinya, menunggu di tempat yang dianggapnya tepat untuk muncul, lalu membawa kami ke klan Budara." Mendengar ini, Zhou Yu mengerutkan kening. Heigu ini tampaknya cukup berhati-hati. Jika memang begitu, itu memang bisa merepotkan. Pada saat ini, Master Lembah dan Tetua Agung juga keluar. Mereka baru saja meminum pil penyembuhan secara terpisah. Efek pil penyembuhan medisin King Valley tidak perlu diragukan lagi, dan kondisi keduanya telah pulih secara signifikan. Melihat Zhou Yu menginterogasi Su Pingchang, Master Lembah dengan cepat bertanya, "Teman muda Zhou, apa rencanamu terhadap orang ini?"
Cahaya dingin berkedip di mata Zhou Yu saat dia mempertimbangkan apakah akan melenyapkan Su Pingchang secara langsung. Mungkin merasakan niat membunuh Zhou Yu, Su Pingchang menjadi panik. Dia dengan cepat berkata, "Zhou Yu, lepaskan aku, dan aku bisa memberitahumu sebuah rahasia." "Rahasia?" Zhou Yu bertanya tanpa ekspresi. "Rahasia apa yang bisa mengorbankan nyawamu? Berjanjilah kau tidak akan membunuhku terlebih dahulu," tawar Su Pingchang. Zhou Yu menyipitkan matanya. "Apakah menurutmu kamu mampu bernegosiasi denganku? Hentikan omong kosongmu, bicaralah atau aku akan mengusirmu sekarang." Mendengar ini, Su Pingchang gemetar karena marah, tetapi dia tidak berani melampaui batas Zhou Yu. Akhirnya, dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya. Rahasianya terkait dengan nona ketiga keluarga Yan Kyoto yang hendak menikahi Lin Wanhao dari keluarga Lin kota Yan dulu. Mendengar ini, hati Zhou Yu tergerak. Dia ingat bahwa Bai Yuzhen pernah memberitahunya bahwa sebelum dia dan Lin Wanhao menikah, nona ketiga keluarga Kyoto Yan juga dengan penuh semangat mengejar Lin Wanhao, tetapi akhirnya ditolak olehnya. Perlu dicatat bahwa ini terjadi lebih dari 20 tahun yang lalu ketika keluarga Lin di kota Yan jauh kurang berpengaruh dibandingkan sekarang. Sementara itu, keluarga Yan di Kyoto adalah keluarga terkemuka di seluruh negeri naga. Mengingat perbedaan yang begitu besar antara keduanya, mengapa nona ketiga keluarga Yan menaruh minat pada Lin Wanhao? Pertanyaan ini pernah diajukan Zhou Yu kepada Bai Yuzhen saat itu, tetapi bahkan Bai Yuzhen tidak tahu jawabannya. Zhou Yu selalu merasa bahwa masalah ini tidak sederhana dan mungkin ada hubungannya dengan mengapa lelaki tua itu menginginkannya melindungi keluarga Lin. Tanpa diduga, Su Pingchang tahu. Zhou Yu menatap Su Pingchang dan berkata tanpa ekspresi. Bab 953. Rahasia Gerbang Bagua. Mata Su Pingchang memancarkan kenangan saat dia berkata. Semua ini terkait dengan seorang ahli dari Gerbang Bagua yang muncul di ibu kota 25 tahun yang lalu. Gerbang Bagua. Zhou Yu mengerutkan kening. Sekte macam apa itu? Su Pingchang membeku sesaat, tidak menyangka Zhou Yu belum pernah mendengar tentang Gerbang Bagua. Pada titik ini, Master Lembah Raja Obat turun tangan untuk menjelaskan. Zhou Yu, Gerbang Bagua adalah kekuatan penyendiri yang mirip dengan Sekte Tao, tetapi jumlahnya jauh lebih sedikit. Dikatakan bahwa setiap generasi murid di Gerbang Bagua tidak pernah melebihi 8. Keberadaan mereka sangat misterius, dan hidup mereka semata-mata didedikasikan untuk ramalan dan memahami jalan, jarang melibatkan diri dalam urusan duniawi. Menurut catatan Lembah Raja Pengobatan kami, ramalan mereka tidak pernah gagal. Begitu akurat. Wajah Zhou Yu menampakkan keheranan. Su Pingchang mengangguk berulang kali. Sudah lama ada pepatah di kalangan petinggi ibu kota, Gerbang Bagua jarang meramal, tetapi jika meramal, ramalan itu pasti akan menjadi kenyataan. Meskipun Zhou Yu tetap skeptis, ia berhasil menyembunyikan keraguannya. Dia berkata dengan tenang. Su Pingchang menelan ludah dan melanjutkan. Pada saat itu, ketika ahli ini muncul, banyak kekuatan tingkat atas mengundangnya, tetapi dia menolak semuanya. Karena hubungan historis antara leluhur mereka dengan ahli ini, keluarga Yan Kyoto berkesempatan berkonsultasi dengannya untuk melakukan ramalan. Pertanyaan yang diajukan keluarga Yan dalam ramalan mereka adalah, siapa yang akan menjadi musuh terbesar mereka selama 50 tahun ke depan? Jawaban yang diberikan ahli ini adalah keluarga Lin dari kota Yan. Tentu saja, hasil ini membuat keluarga Yan skeptis. Lagi pula, perbedaan kekuasaan antara kedua keluarga itu bagaikan langit dan bumi. Jika keluarga Yan bagaikan konglomerat keuangan nasional, maka keluarga Lin tak lebih dari sekadar toko kecil. Bagaimana mungkin kekuatan yang begitu berbeda bisa menjadi ancaman bagi keluarga Yan Kyoto? Namun, mengingat ahli itu berasal dari Gerbang Bagua, mereka tidak berani mengabaikannya sepenuhnya. Saat itu, nona muda ketiga keluarga Yan dan Lin Wanhao kebetulan kuliah di Universitas Shanghai. Keluarga Yan Kyoto kemudian memerintahkan nona muda ketiga untuk mengejar Lin Wanhao dengan harapan dapat menghancurkan masa depan keluarga Lin sepenuhnya. Namun tanpa diduga, Lin Wanhao tidak menghiraukan ajakan wanita muda ketiga dan malah menjalin hubungan dengan Bai Yuzhen dari keluarga Bai Shanghai. Kemudian, keluarga Bai Shanghai mulai diam-diam melindungi keluarga Lin di kota Yan, yang menyebabkan keluarga Yan di Kyoto menyimpan dendam dan berencana untuk memusnahkan keluarga Lin sepenuhnya. Mendengar ini, Zhou Yu mengerutkan kening. Benar-benar kacau. Semua karena ramalan, keluarga Yan Kyoto mulai menargetkan keluarga Lin. Apakah hal seperti itu benar-benar bisa dianggap serius? Su Pingchang menjawab dengan datar. Bagi pasukan tingkat atas di ibu kota, segala hal yang berpotensi mengancam keberadaan mereka akan ditanggapi dengan sangat serius. Sambil berkata demikian, Su Pingchang tiba-tiba menatap Zhou Yu dengan ekspresi aneh. Lagi pula, bukankah kemunculanmu sudah membenarkan ramalan ahli itu? Berkat dirimu, keluarga Lin di kota Yan, dalam waktu kurang dari setahun, telah bangkit menjadi kekuatan papan atas yang mencakup seluruh negara bagian Qin. Dengan kecepatan seperti ini,
tidak akan butuh waktu lama sebelum mereka menjadi ancaman nyata bagi keluarga Yan Kyoto, kan? Mendengar kata-kata itu, mata sang guru lembah pun berbinar karena terkejut. Perkataan Su Pincang tampaknya mengandung kebenaran. Zhou Yu menyipitkan matanya dan menatap Su Pincang. Meskipun Su Pincang agak gugup dengan tatapan Zhou Yu, dia tidak mengalihkan pandangannya. Setelah beberapa saat, Zhou Yu berbicara dengan tenang. Aku tidak akan membunuhmu. Wajah Su Pincang berseri-seri karena kegembiraan, dan dia bergegas mulai mengungkapkan rasa terima kasihnya. Namun Zhou Yu melanjutkan, namun, aku juga tidak akan melepaskanmu. Tinggallah di sini untuk saat ini, dan kita akan bicara setelah aku kembali dari klan Budara. Mendengar ini, raut wajah Su Pincang langsung menegang. Mengikuti perintah Zhou Yu, kepala lembah mengatur agar Su Pincang ditahan. Tak lama kemudian, sang master lembah menatap Zhou Yu dengan ekspresi serius. Teman muda Zhou, apakah kamu benar-benar berniat pergi ke klan Budara? Zhou Yu menjawab, Tuan lembah, panggil saja aku Zhou Yu. Mengunjungi klan Budara adalah perjalanan yang harus aku lakukan, nada bicara Zhou Yu tegas. Perjalanan ini bukan hanya untuk menyelamatkan seseorang tetapi juga untuk mengungkap hal-hal mengenai Soul Bed dan mencari petunjuk tentang pemberontak kedua di bawah orang tua itu. Tuan lembah, jika kau tahu cara memasuki klan Budara, aku mohon bimbinganmu. Sang guru lembah mendesah lalu berkata, jadilah begitu. Mengingat utang lembah raja pengobatanku padamu, apapun yang terjadi, aku akan membantumu. Biasanya, dengan seseorang sepertimu yang telah berbuat begitu banyak untuk lembah raja obatku, aku sendiri yang akan pergi ke klan Budara. Tapi, dengan kekacauan yang baru-baru ini terjadi di lembah raja obat, aku harus tetap di sini untuk mengawasi semuanya. Pada saat ini, dia tiba-tiba melihat ke arah Asha di dekatnya. Bagaimana kalau begini, aku akan meminta Asha menemanimu. Asha, maukah kamu menjalankan tugas ini untuk ayahmu? Asha menanggapi dengan antusias. Namun Zhou Yu tertegun sesaat. Dia tidak tahu seni bela diri. Bukankah dia akan berada dalam bahaya jika dia pergi? Sang guru lembah tersenyum tipis dan berkata, disitulah kamu salah. Banyak faksi dalam klan Budara memiliki hubungan baik dengan lembah raja obatku, jadi Asha hanya akan menghadapi sedikit bahaya. Terlebih lagi, faksi-faksi yang bersekutu dengan kami kemungkinan besar akan memberikanmu bantuan dan bantuan. Pada titik ini, nada bicara Valley Master tiba-tiba menjadi serius. Namun, hanya ini yang bisa kulakukan untukmu. Aku harus memperingatkanmu, faksi Heigu memegang kekuasaan yang signifikan di dalam klan Blood Gu. Jika kau melawan mereka, aku tidak akan bisa membantu. Karena aku tahu aku tidak akan menghalangimu dari perjalanan ini, yang bisa kukatakan hanyalah, hati-hati. Mendengar ini, Zhou Yu segera menangkupkan tangannya sebagai tanda terima kasih. Terima kasih, Master Lembah, dan terima kasih juga untuk Asha. Asha menyeringai dan berkata riang. Terima kasih kembali. Saudara Zhou Yu, kapan kita akan berangkat? Zhou Yu terkekeh. Ayo berangkat besok pagi. Bab 954. Menggemparkan ibu kota. Ibu kota, keluarga Su. Rumah keluarga Su memiliki sebuah danau yang luas, dan di tepi danau berdiri sebuah paviliun. Pada saat ini, seorang lelaki tua berpenampilan lemah sedang duduk di paviliun, menyeruput teh sambil mempelajari buku panduan catur. Tepat pada saat itu, sesosok yang tampak seperti pelayan berjalan mendekat. Guru, ada masalah di Pincang. Mendengar ini, si penatua tetap tidak bergerak, tampak tenang dan tidak terganggu, fokusnya masih pada buku panduan catur. Sang pengurus berdiri dengan hormat di sampingnya. Setelah terdiam cukup lama, lelaki tua itu dengan penuh pertimbangan meletakkan bidak caturnya, akhirnya menampakkan senyum puas sebelum meletakkan buku panduan catur itu. Dia mengambil cangkir teh di sampingnya, menyesapnya, lalu berbicara dengan acuh tak acuh. Pelayan itu segera menjawab. Pincang membawa orang-orang ke lembah raja pengobatan, tetapi tidak ada berita sejak itu. Pria tua itu menjawab dengan tenang. Pincang membawa 3 petarung top bersamanya. Seorang medisin King Valley biasa seharusnya tidak mampu menahannya. Pelayan itu segera menambahkan. Ada kabar bahwa Zhou Yu dari negara bagian Qin juga pergi ke lembah raja pengobatan. Terakhir kali di Gunung Huanglong di kota Hai, Pincang sudah berseteru dengan Zhou Yu. Zhou Yu ini bukanlah seseorang yang bisa diremehkan. Aku khawatir Pincang mungkin bertemu Zhou Yu. Mendengar ini, si tetua menyipitkan matanya sedikit. Zhou Yu. Kupikir perselisihan antar anak muda bisa diselesaikan oleh mereka sendiri, tapi sekarang tampaknya anak ini memang bisa menghancurkan rencana besar keluarga Su. Setelah terdiam sejenak, tatapan mata si tua memancarkan dingin. Begini yang akan kau lakukan, pergilah ke negara bagian Yun untuk memeriksa Pincang, dan selagi kau di sana, singkirkan anak itu. Mendengar hal itu, sang pengurus segera membungkuk dan menjawab. Dimengerti, guru. Saya akan segera pergi. Orang tua itu melambaikan tangannya, dan pengurus itu pun segera pergi.
Kurang dari 10 menit setelah pengurus meninggalkan keluarga Su, di sisi lain, di keluarga Ye Kyoto. Ye Mengmin bergegas ke ruang belajar Ye Zhongshan. Kakek, sesuatu yang besar telah terjadi. Ye Zhongshan tengah menulis di ruang kerjanya, namun kedatangan Ye Mengmin yang tiba-tiba mengganggu karyanya yang hendak diselesaikan. Ye Zhongshan menghela nafas. Momentumnya telah terganggu, akan sulit untuk memulihkannya sekarang. Setelah berbicara, dia meletakkan kuasnya, lalu melotot dan berkata, Mengmin, kenapa akhir-akhir ini kamu bertingkah lebih gegabah? Apakah Anda mengalami kemunduran seiring bertambahnya usia? Ye Mengmin tidak bisa membuang waktu untuk menjelaskan. Kakek, Zhou Yu mungkin dalam masalah serius. Ye Zhongshan mengerutkan kening. Masalah apa yang mungkin terjadi? Dengan kekuatan anak itu saat ini, kecuali petarung tingkat kerajaan menyerang, siapa yang bisa menahannya? Para ahli tingkat kerajaan sangat dibatasi, siapa yang akan bergerak melawannya? Ye Mengmin buru-buru menjawab. Kakek, ini bukan petarung tingkat kerajaan, tapi cukup dekat. Baru saja, tetua keluarga Su mengirim ajudan kepercayaannya, Li Defu. Li Defu itu adalah ahli tingkat, markis dari keluarga Su. Mendengar ini, wajah Ye Zhongshan berubah muram, dan dia tiba-tiba berdiri. Apa katamu? Apakah pria tua terkutuk dari keluarga Su itu sudah kehilangan kewarasannya? Dia benar-benar mengirim ahli setingkat, markis untuk menghadapi Zhou Yu. Ye Mengmin mengangguk. Ekspresi wajah Ye Zhongshan menjadi lebih serius. Para ahli tingkat, markis keluarga Su semuanya berada dalam tahap kesempurnaan agung alam suci, ditingkatkan oleh teknik rahasia unik, yang memungkinkan mereka menunjukkan kekuatan tingkat kerajaan sebagian. Orang-orang ini sepenuhnya memiliki potensi untuk naik ke tingkat kerajaan, tetapi karena keterbatasan tertentu, mereka memilih untuk melupakan kemajuan dan sebagai gantinya menghususkan diri dalam teknik rahasia tertentu, yang membuat kekuatan mereka yang sesungguhnya hampir tidak kalah dengan para ahli tingkat kerajaan. Hal ini memberi mereka kebebasan dari batasan, sehingga memungkinkan mereka bertindak sesuka hati. Sebenarnya, semua keluarga papan atas di ibu kota memiliki ahli yang serupa. Mereka adalah kekuatan penentu dalam persaingan strategis antar klan elit. Dengan demikian, biasanya ada kesepahaman diam-diam untuk tidak memobilisasi kekuatan ini dalam keadaan normal. Ye Zhongshan tidak mengantisipasi bahwa keluarga Su akan bertindak sejauh itu dengan melepaskan ahli setingkat, markis hanya untuk menghadapi Zhou Yu. Apa sebenarnya yang dilakukan anak laki-laki Zhou Yu itu? Mengapa dia memprovokasi keluarga Su sedemikian rupa? Ye Mengmin menelan ludah dengan gugup. Kudengar Su Pingchang juga ada di negara bagian Yun. Zhou Yu menyimpan dendam padanya, mungkinkah dia yang menghabisinya? Su Pingchang. Ye Zhongshan mengerutkan kening. Apa yang dia lakukan di negara bagian Yun? Ye Mengmin menggelengkan kepalanya. Kita belum tahu. Keamanan keluarga Su sangat ketat kali ini. Kalau aku tidak mengawasi Zhou Yu, aku bahkan tidak akan tahu tentang situasi Su Pingchang. Selain itu, adik perempuannya juga sudah berangkat ke negara bagian Yun. Tapi sepertinya dia merindukan Zhou Yu. Anak itu sudah meninggalkan ibu kota provinsi Yun. Tatapan Ye Zhongshan semakin dalam saat ia merenung. Setelah beberapa saat, akhirnya ia berbicara. Baiklah, karena keluarga Su sudah mengambil langkah pertama, kita tidak punya pilihan selain merespons. Mengmin, kirim seseorang untuk mencari Meng Yun, dan sementara itu, lindungi anak laki-laki itu, Zhou Yu. Ye Mengmin cepat mengangguk. Dimengerti, kakek. Aku akan segera mengurusnya. Setelah Ye Mengmin pergi, Ye Zhongshan berjalan ke jendela. Menatap keluar, matanya memancarkan kesedihan. Bahkan di levelnya, masih banyak kenyataan tak berdaya yang harus dihadapi. Salah satunya adalah cucu perempuan kesayangannya. Mungkinkah gadis ini benar-benar menyukai pria itu? Anak itu jelas bukan tipe orang yang mudah dihadapi. Bab 955. Disergap. Pada saat ini, jauh di dalam 10.000 gunung besar. Aza memimpin Zhou Yu dan Yun Feifei saat mereka bergerak melewati hutan lebat. Meskipun sekelilingnya dipenuhi atmosfer penindasan yang mencekam, Aza tampak luar biasa gembira, terus mengoceh tanpa henti sepanjang jalan. Zhou Yu mendengarkan Aza sambil tersenyum, sementara indera ilahinya terus-menerus mencakup radius 100 meter. Setiap kali ia mendeteksi serangga beracun atau makhluk berbisa, ia akan menghindarinya terlebih dahulu atau melenyapkannya secara diam-diam. Hasilnya, ketiganya berhasil melanjutkan perjalanan tanpa menghadapi bahaya berarti. Mendengarkan Aza berbicara tentang klan Budara, hati Zhou Yu tergerak, dan dia bertanya. Ngomong-ngomong, Aza, apakah kamu tahu sesuatu tentang struktur internal klan Budara? Seperti apa hierarki mereka? Aza memiringkan kepalanya, berpikir sejenak, dan menjawab. Saya tidak tahu detailnya. Saya hanya bertemu beberapa pemimpin suku bersama ayah saya. Menurut ayahku, klan Budara terdiri dari banyak suku, lebih dari 10 suku dengan ukuran yang bervariasi. Namun, di antara mereka, ada 3 suku yang paling besar, dan semua suku yang lebih kecil bergantung pada ketiga suku ini.
Para pemimpin suku ini memegang posisi penting dalam klan Gudara. Zhou Yu mengangguk sambil berpikir, lalu tiba-tiba teringat Yu Fengtian. Yu Fengtian sepertinya adalah salah satu Raja Dharma dari klan Gudara. Zhou Yu terus bertanya, bagaimana dengan Raja Dharma? Makhluk seperti apakah mereka? Aza menggelengkan kepalanya, tampak sedikit frustrasi saat dia berkata, saya tidak tahu tentang itu. Ah, ini semua salahku. Kalau aku tahu aku butuh informasi ini hari ini, aku pasti sudah bertanya lebih awal. Tapi waktu itu, aku cuma sibuk main-main. Zhou Yu tertawa ringan. Tidak apa-apa. Jika kamu tidak tahu, tidak apa-apa. Saat kita sampai di tempat itu, kita akan menemukan seseorang untuk belajar lebih banyak. Saat Zhou Yu sedang berbicara, tiba-tiba ia mendengar suara retakan samar. Sebelum ia sempat bereaksi, hutan belantara yang menyeramkan di sekitarnya tiba-tiba menghilang, digantikan oleh tundra es yang luas. Yun Feifei dan Aza tidak terlihat dimanapun. Alis Zhou Yu berkerut, dan dalam sekejap, dia mengerti. Itu sebuah formasi. Tanpa ragu, roh primordial Zhou Yu segera meninggalkan tubuhnya. Saat roh primordialnya muncul, Zhou Yu segera menyadari bahwa mereka memang telah jatuh ke dalam susunan ilusi. Akan tetapi, formasi ini tidak terbentuk secara sengaja oleh seseorang, melainkan terbentuk secara alami karena keunikan lingkungan geografis di sini. Dengan demikian, formasi itu tidak terlalu sulit untuk dipatahkan. Mengaktifkan roh primordialnya, Zhou Yu segera menemukan arah Ai. Dengan gerakan telapak tangannya yang cepat, dia melancarkan serangan ke arah bunga merah darah yang sederhana di kejauhan. Bang! Bunga berwarna merah darah itu langsung dihancurkan oleh Nether Fire True Ki milik Zhou Yu. Saat bunga itu musnah, tundra es hancur bagaikan cermin, dan lingkungan sekitar kembali menjadi hutan belantara yang menakutkan. Yun Feifei dan Aza muncul kembali, terguncang tetapi tidak terluka. Zhou Yu. Melihat Zhou Yu, Yun Feifei dan Aza berteriak kegirangan dan berlari menghampiri. Zhou Yu menghela napas lega, menarik kembali roh primordialnya. Tepat pada saat itu, tiba-tiba, sebuah kekuatan mengerikan muncul tanpa peringatan, ditujukan langsung ke laut kesadaran Zhou Yu. Ekspresi wajah Zhou Yu berubah. Seketika, dia mengaktifkan kembali roh primordial yang baru saja ditariknya untuk sepenuhnya melawan serangan itu. Ledakan. Sebuah ledakan tak terdengar terjadi di atas kepala Zhou Yu. Karena roh primordial Zhou Yu tidak sempat meninggalkan tubuhnya, ia bertabrakan dengan kekuatan misterius itu, menyebabkan rasa sakit yang tajam di benaknya. Untuk sesaat, semuanya menjadi gelap gulita di depan matanya. Untungnya, roh primordial Zhou Yu kuat, dan situasi tersebut hanya berlangsung kurang dari sedetik sebelum kesadarannya kembali jernih. Begitu kesadarannya kembali, 5 sosok gelap menyerbu ke arahnya, disertai seruan Yun Feifei. Zhou Yu, hati-hati. Wajah Zhou Yu mengeras. Ia segera mengaktifkan ki sejatinya untuk melindungi Yun Feifei dan Aza. Kemudian, ia melancarkan pukulan yang kuat. Bang! Dalam sekejap, 100 kekuatan ki berbentuk naga terwujud dengan dahsyat. Kelima penyerang, yang semuanya hanya berada di tingkat kultivasi alam bawaan agung, tidak memiliki kekuatan melawan kekuatan geng naga Zhou Yu yang berkekuatan penuh. Mereka langsung diserang, menyemburkan darah saat terpental, dan langsung terbunuh. Sementara itu, suara marah dan terkejut bergema di dekatnya. Sambil menoleh, Zhou Yu melihat sosok lain di kejauhan, seluruhnya mengenakan jubah hitam berhias pinggiran emas, hanya matanya yang terlihat. Tatapan orang asing itu dipenuhi keterkejutan, jelas tidak siap menghadapi kesembuhan Zhou Yu yang cepat. Tanpa sepatah kata pun, ia berbalik dan melarikan diri. Ekspresi wajah Zhou Yu menjadi gelap. Tinggalkan sesuatu untukku. Sambil berteriak, Zhou Yu mengaktifkan langkah gunung dan sungai untuk mengejarnya. Sosok berjubah itu melarikan diri dengan kecepatan luar biasa, tetapi Zhou Yu bahkan lebih cepat. Dalam sekejap mata, ia berhasil mengejar target. Sosok gelap itu merasakan Zhou Yu mendekat. Menyadari bahwa melarikan diri adalah sia-sia, dia tiba-tiba berhenti, mengeluarkan sebuah benda emas dan menekannya ke dadanya. Seketika, rona keemasan terpancar dari kulit sosok itu. Zhou Yu juga berhenti, menyipitkan matanya saat melihat pemandangan itu. Raja Konggu, kamu salah satu dari klan Gu. Mata orang asing itu berbinar-binar penuh kebencian. Aku meremehkanmu, Zhou Yu. Aku tak menyangka kau bisa menembus arah ilusi bunga 5 warna secepat itu dan bahkan menahan serangan roh primordialku. Hati Zhou Yu tergerak. Awalnya ia mengira jatuh ke dalam susunan ilusi itu kebetulan. Kini, jelaslah bahwa ini bukan kebetulan. Orang ini telah mengetahui keberadaan susunan ilusi dan sengaja memilih lokasi ini untuk penyergapan. Menyadari hal ini, secercah cahaya dingin melintas di tatapan Zhou Yu. Bagaimana kamu tahu aku akan ada di sini? Itu bukan urusanmu. Tadinya aku akan membiarkanmu pergi hidup-hidup, tapi karena kau ngotot ikut campur, aku akan memastikan kematianmu. Zhou Yu mencibir. Kau pikir kau bisa membunuhku? Mata sosok gelap itu dipenuhi dengan keyakinan yang mengejek saat dia menjawab.
Dengan King Konggu yang terikat padaku, apa yang bisa kau lakukan terhadapku? Bab 956 Interogasi. Mendengar ini, seringai dingin melintas di mata Zhou Yu. King Konggu memang tangguh, tapi itu tidak berarti ia bisa menyelamatkan nyawamu yang menyedihkan. Saat berbicara, Zhou Yu tiba-tiba menunjuk tajam ke depan. Nether Fire Truki yang kuat langsung berkumpul di ujung jarinya, berubah menjadi meteor yang menyala sebelum melesat keluar dengan dahsyat. Menghadapi serangan ini, pria itu tidak menghindar atau mundur. Sebaliknya, ia menyerang langsung, melayangkan pukulan. Dor! Serangan dari kedua belah pihak bertabrakan seketika. Namun, pada saat kontak terjadi, ekspresi pria itu berubah drastis. Dia merasakan panas menyengat yang tak terlukiskan menyerangnya, seakan-akan seluruh tubuhnya terbakar abis. Serangan ofensifnya sama sekali tidak berarti terhadap meteor yang menyala-nyala dan langsung hancur. Tak hanya itu, momentum meteor itu tetap tak berkurang. Di bawah tatapan ngeri pria itu, meteor itu langsung menghantamnya, menghancurkan tulang rusuknya dalam sekejap. Pertahanan yang diberikan oleh King Konggu gagal menahan pukulan ini. Pria itu menjerit memilukan dan terpental mundur. Sebelum dia sempat mencoba berdiri, Zhou Yu sudah muncul di hadapannya. Pria itu bahkan belum sempat menyelesaikan ucapannya sebelum Zhou Yu mencekiknya. Dalam sekejap, nyawa Zhou Yu benar-benar berada dalam genggamannya. Prosesnya terjadi begitu cepat. Begitu cepatnya sehingga pria itu tidak sempat bereaksi. Saat itu, Yun Feifei dan Asha juga telah menyusul dan bergegas maju. Dengan satu tangan memegangi pria itu, Zhou Yu segera merobek jubah hitam dari kepalanya. Di balik jubah itu terdapat wajah tua keriput yang usianya sekitar 50 tahun. Pada saat ini, matanya dipenuhi teror. Dia nampaknya tidak percaya bahwa Zhou Yu telah menaklukkannya begitu saja. Setelah menyadari apa yang terjadi, pria itu melotot marah ke arah Zhou Yu. Zhou Yu, jika kau berani menyakitiku, klan tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Menghadapi ancaman pria ini, bibir Zhou Yu melengkung membentuk seringai. Ah, benarkah? Aku ingin melihat bagaimana klan Gu darahmu berencana menghadapiku. Saat dia selesai berbicara, dia mulai mengerahkan lebih banyak kekuatan. Seketika, wajah lelaki itu membiru, kesulitan bernapas, anggota tubuhnya meronta tak berdaya, tidak mampu melepaskan diri dari cengkeraman Zhou Yu. Namun, dia menolak untuk memohon belas kasihan. Zhou Yu tahu bahwa pria ini punya nyali. Karena mereka sudah dekat dengan klan Gu darah, Zhou Yu tidak ingin menarik lebih banyak perhatian dan memutuskan untuk tidak membuang waktu lagi. Dia mengeluarkan jarum perak dan dengan cepat menusukkannya langsung ke kepala pria itu. Itu adalah jarum pengendali jiwa. Begitu jarum pengendali jiwa dikerahkan, perlawanan pria itu langsung terhenti, wajahnya berubah kosong dan hampa. Baru pada saat itulah Zhou Yu melepaskan cengkeramannya, suaranya berubah dingin saat dia bertanya. Katakan padaku, siapa namamu? Dan bagaimana kau tahu aku ada di sini dan menyiapkan penyergapan ini? Pria itu bergumam tanpa suara. Aku Sang Tu. Kepala suku Xingyao menyimpulkan melalui teknik ramalan bahwa kau akan menuju ke klan Gu darah, jadi aku dikirim untuk menyergapmu di sini. Mendengar itu, Asha berseru kaget. Paman Huoxing mengirimmu. Apa Paman Huoxing tidak tahu aku di sini juga? Kenapa dia mengirimmu untuk membunuh kami? Sang Tu menjawab dengan kosong. Aku tidak tahu. Zhou Yu menatap Asha dengan pandangan bingung. Asha, apakah kamu kenal ketua Xingyao ini? Asha mengangguk. Ya, Paman Huoxing sangat akrab dengan ayahku. Dia selalu baik padaku. Dia tidak akan mengirim siapapun untuk membunuhku. Mendengar ini, kilatan pikiran terpancar di mata Zhou Yu, dan setelah jeda singkat, dia mengalihkan pandangannya kembali ke Sang Tu, melanjutkan pertanyaannya. Saya tidak menaruh dendam pada pria ini. Mengapa dia begitu ganas mengincar saya? Kepala suku Xingyao meramalkan bahwa klan Gu darah akan segera menghadapi krisis besar. Dia yakin kaulah penyebabnya, jadi dia ingin menyingkirkanmu dari klan. Zhou Yu tidak menyangka itu menjadi alasannya. Dia mendengus dingin. Logika yang konyol sekali. Bertindak berdasarkan ramalan absurd untuk membunuh seseorang, sungguh arogan. Asha segera menyela. Saudara Zhou Yu, jangan khawatir. Paman Huoxing punya hubungan yang kuat dengan ayahku. Aku akan bicara dengannya, aku janji dia tidak akan mengejarmu. Zhou Yu mengangguk setuju. Pada saat itu, wajah Sang Tu tiba-tiba berubah kesakitan, dan tanda-tanda perlawanan mulai muncul kembali. Melihat ini, Zhou Yu menyadari perlawanan bawah sadar Sang Tu mulai muncul. Siapakah yang menyangka kekuatan spiritual pria ini sekuat ini? Zhou Yu segera menekan waktu dan bertanya. Apakah klan Gu darah baru-baru ini menangkap orang penting? Sang Tu menjawab. Ya, penyihir agung menangkap pengkhianat Sun Ling dan membawa kembali seseorang dengan fisik garis keturunan dewa penyihir. Saat ini, klan sedang bersiap untuk mengaktifkan tanah leluhur. Mendengar hal ini, Zhou Yu merasakan urgensi yang semakin meningkat. Kapan aktivasi tanah leluhur dijadwalkan? 3 hari dari sekarang.
3 hari. Ini berarti Zhou Yu harus mencapai klan Gudara dalam waktu 3 hari, jika tidak, baik Sun Ling maupun Tang Beibei akan berada dalam bahaya besar. Setelah membuat keputusannya, Zhou Yu bertanya lagi. Ngomong-ngomong, penyihir agung bertindak atas nama siapa? Hei Gu Raja Hukum. Mendengar nama itu, Zhou Yu secara naluriah melirik Yun Feifei. Benar saja, mata Yun Feifei memancarkan kebencian yang mendalam. Zhou Yu menepuk lengannya dengan menenangkan dan berkata, Kak Yun, jangan khawatir. Aku akan mengalahkan orang ini untukmu. Yun Feifei mengangguk penuh terima kasih. Pada saat ini, Sang Tu tiba-tiba menjerit mengerikan. Ia mulai kejang-kejang hebat, darah mengucur dari mata, telinga, mulut, dan hidungnya. Ini adalah tanda jiwa ilahi mencapai batasnya. Jika Zhou Yu menginterogasi lebih lanjut, laut kesadaran Sang Tu akan meledak, mengakibatkan kematian. Zhou Yu segera mencabut jarum perak dari kepalanya. Sang Tu masih berharga dan belum bisa mati. Setelah jarumnya dicabut, Sang Tu perlahan-lahan mulai sadar kembali. Wajahnya dipenuhi teror saat dia menatap Zhou Yu. Kamu, apa yang kamu lakukan padaku? Zhou Yu menjawab dengan datar. Kamu menolak bekerja sama, jadi aku harus bertanya pada diriku sendiri. Aku baru saja menggunakan teknik pengendalian jiwa. Kupikir itu akan membuatmu jadi orang bodoh, tapi ternyata daya tahanmu cukup kuat. Bagus. Aku masih punya beberapa pertanyaan. Aku tidak ingin kamu langsung jadi idiot. Jadi sekarang istirahatlah, dan kita akan segera melanjutkan. Mendengar perkataan Zhou Yu, wajah Sang Tu tampak pucat pasi, matanya dipenuhi ketakutan. Dia paham betul implikasi mengerikan dari teknik pengendalian jiwa. Jika laut kesadarannya rusak oleh teknik tersebut, nasib yang lebih buruk daripada kematian akan menantinya. Dia tidak takut mati, tetapi dia takut kehilangan akal sehatnya dan menjadi bodoh. Sang Tu berlutut ketakutan dan memohon dengan putus asa. Tuan Zhou, saya salah. Saya akan menjawab semua pertanyaan Anda. Tolong, jangan ganggu saya. Bab 957. Berdoa. Menghadapi permohonan Sang Tu untuk belas kasihan, mata Zhou Yu berbinar dengan seringai dingin. Tampaknya pria ini familiar dengan metode jarum pengendali jiwa. Dalam kasus itu, semuanya menjadi mudah. Melepaskanmu bukanlah hal yang mustahil. Namun, saya punya 2 syarat. Tolong sebutkan namanya, kata Sang Tu cepat. Pertama, bawa kami ke klan Gudara tanpa diketahui siapapun. Ini, tidak mungkin. Sang Tu berjuang sebentar dan langsung menolak. Wajah Zhou Yu menjadi gelap, ekspresi dingin muncul. Apakah kamu tidak takut mati? Sang Tu mengangguk dan berkata, takut. Tapi aku lebih takut lagi akan konsekuensi membawamu ke dalam klanku, yang bisa mengakibatkan bencana dahsyat bagi bangsaku. Kalau begitu, aku akan menjadi orang berdosa. Kata-kata Sang Tu membuat Zhou Yu terkejut, memaksanya untuk mempertimbangkan kembali orang ini. Ia tidak sepengecut atau setakut kematian seperti yang dibayangkan Zhou Yu sebelumnya, sebaliknya, ia menunjukkan integritas yang luar biasa. Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh, klan Gudara mulah yang menangkap adik perempuanku. Aku di sini untuk menyelamatkannya. Kakakmu. Zhou Yu tidak menyembunyikan apapun dan menjawab dengan jelas. Gadis dengan garis keturunan dewa penyihir yang terus kau sebutkan. Wajah Sang Tu berubah drastis. Dia sadar bahwa tindakan klan Gudara itu tidak terhormat, tetapi masalah gadis penyihir itu melibatkan pembukaan tanah leluhur, keinginan terbesar bangsawan Dara selama hampir 1000 tahun. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berbuat apa. Akan tetapi, Zhou Yu tidak mau menunggu dengan sabar. Kalau kamu tidak setuju, ya sudahlah. Aku bisa pakai jarum pengendali jiwa lagi dan ajukan beberapa pertanyaan lagi. Mendengar ini, wajah Sang Tu berubah. Setelah ragu sejenak, matanya berkilat penuh perjuangan, dan dia menggertakkan giginya saat berbicara. Aku hanya bisa setuju untuk membawamu ke suku Xingyao untuk bertemu pemimpin kami. Itulah kesimpulan akhir saya. Mendengar ini, Asha segera meraih tangan Zhou Yu dan berkata, Kakak Zhou Yu, setuju. Aku pasti akan membujuk Paman Huoxing. Karena Asha telah berkata demikian, Zhou Yu tidak membantah lebih lanjut. Sang Tu tampak menghela napas lega. Apa syarat kedua? Ceritakan padaku struktur organisasi klan Gudara secara rinci dan kekuatan masing-masing anggotanya. Wajah Sang Tu berubah sedikit lagi, sekali lagi menampakkan keraguan. Zhou Yu berkata dengan tidak sabar, aku akan pergi ke klan musuh sendirian untuk menyelamatkan seseorang. Tidakkah menurutmu sebaiknya aku mencari tahu dulu tentang situasi internalmu? Baiklah, baiklah. Sang Tu akhirnya mengalah. Pimpin jalan. Bicaralah sambil berjalan. Sepanjang perjalanan, Zhou Yu bertanya kepada Sang Tu tentang segala hal yang ingin dia ketahui. Setelah beberapa pertanyaan, Zhou Yu memperoleh pemahaman umum tentang situasi internal klan Gudara. Otoritas tertinggi dalam klan Blood Gu, tentu saja, adalah pemimpin klan mereka. Menurut Sang Tu,
kekuatan pemimpin klan tidak diketahui karena Sang Tu belum pernah melihatnya beraksi atau mendengar detailnya. Di bawah pemimpin klan ada 5 raja besar. Kelima orang ini adalah ajudan terpercaya dari ketua klan, yang bertanggung jawab atas urusan krusial, semuanya berada di alam suci sempurna dalam kultivasi. Secara teknis, seharusnya ada 6 kingpin. Yang keenam tentu saja Yu Fengtian. Namun, karena ia menangani urusan eksternal dan dipromosikan melampaui kualifikasinya, kekuatan dan pengaruhnya tidak sebanding dengan 5 kingpin yang lebih tua. Oleh karena itu, dalam klan, mereka terbiasa menganggap hanya ada 5 kingpin. Di samping 5 raja besar, ada pula pemimpin 3 suku besar, yang semuanya juga berada di alam suci lengkap dalam kultivasi. Selain itu, istri ketua klan juga berada di level alam suci lengkap. Ini merupakan susunan dasar eselon atas klan Budarah. Setelah mendengar ini, Zhou Yu dan Yun Feifei bertukar pandang serius. Klan Budarah memang memiliki sedikitnya 8 pembangkit tenaga listrik tingkat lengkap alam suci dan 1 pemimpin klan dengan kekuatan yang tidak diketahui. Tingkat kekuatan ini sungguh luar biasa mengerikan. Dan ini hanyalah kekuatan individu mereka. Perlu dicatat bahwa bangsawan darah sangat terampil dalam menggunakan serangga Gu, dan semakin kuat serangga tersebut, semakin besar pula peningkatan kekuatan mereka. Dengan mempertimbangkan semua ini, tidak mengherankan bahwa paviliun bela diri Yunzu dan olah hukuman telah menderita kerugian besar selama bertahun-tahun. Untungnya, Zhou Yu baru saja menembus alam suci pemurnian Qi, dan dengan bantuan Asha di sisinya, ia tidak perlu berhadapan langsung dengan seluruh pemimpin klan Budarah. Ia bahkan mungkin bisa mendapatkan beberapa sekutu. Jika tidak, perjalanan ini benar-benar akan seperti melemparkan roti daging ke seekor anjing, hilang selamanya. Setelah merenung sejenak, Zhou Yu tiba-tiba teringat sesuatu tentang Mi Zhongwu. Penyihir agung itu dibawa oleh Mi Zhongwu, dan Mi Zhongwu berasal dari wilayah gelap. Apakah ada hubungan antara klan Budarah dan wilayah gelap? Memikirkan hal ini, Zhou Yu bertanya. Apa hubungan klan Budarahmu dengan domain gelap? Mendengar Zhou Yu menyebut-nyebut domain gelap, wajah Sang Tu tiba-tiba berubah, matanya berkilat marah. Dia menjawab dengan penuh semangat. Reaksi Sang Tu mengejutkan Zhou Yu. Pada saat itu, kilatan pencerahan melintas di benaknya, seolah-olah dia telah memahami sesuatu yang penting, tetapi dia tidak dapat memahaminya. Sambil menyipitkan mata, Zhou Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Kau bilang klan Budarahmu punya permusuhan yang tak terdamaikan dengan domain gelap. Kenapa? Mata Sang Tu berbinar-binar karena marah. Karena banyak leluhur klan Budarah kita yang gugur di tangan domain gelap. Klan Budarahmu seharusnya tidak meninggalkan wilayah terpencilmu, kan? Tentunya domain gelap tidak bisa menyerang markasmu, kan? Sang Tu ragu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Itu, aku tidak tahu. Apa yang kukatakan sebelumnya adalah apa yang dikatakan para tetua kepadaku. Selain itu, kakek dan ayahku dibunuh oleh domain gelap. Banyak anggota klan juga kehilangan leluhur mereka karena mereka. Oleh karena itu, kami memendam permusuhan yang tidak dapat didamaikan dengan mereka. Zhou Yu terdiam sejenak, matanya berkilat dengan wawasan tajam. Lalu mengapa penyihir agung berkolusi dengan domain gelap? Apa? Sang Tu tiba-tiba berhenti, melotot tajam ke arah Zhou Yu. Penyihir agung tidak akan pernah berkolusi dengan domain gelap. Zhou Yu berbicara dengan tenang. Apakah menurutmu aku akan repot-repot berbohong padamu? Mendengar ini, Sang Tu membeku dan ekspresinya menjadi tidak yakin. Aku masih belum bisa mempercayaimu, kata Sang Tu setelah jeda yang lama, meskipun nadanya jauh kurang percaya diri. Percayalah pada apa yang kamu inginkan. Ayo terus bergerak. Tetapi Sang Tu tidak mengikuti perintah Zhou Yu, sebaliknya, dia tetap terpaku di tempatnya, kepalanya tertunduk, dan sedikit gemetar. Hei, ada apa? Tanya Asha penasaran dari samping. Pada saat itu, Sang Tu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Tapi aku punya satu syarat. Zhou Yu menunjukkan ekspresi main-main. Mari kita dengarkan. Jika apa yang baru saja kau katakan benar, itu berarti penyihir agung dan yang lainnya kemungkinan besar mengkhianati klan kita. Aku mohon bantuanmu untuk mengungkap para pengkhianat ini. Pada saat ini, kebencian membara di mata Sang Tu, sepenuhnya menutupi rasa takutnya. Melihat tatapannya, Zhou Yu mengerti. Pola pikir balas dendam yang ditanamkan oleh para tetua telah mengakar. Dalam situasi seperti itu, Sang Tu tidak akan gentar atau berkompromi. Sebaliknya, ia akan melakukan apapun untuk mencapai tujuannya. Zhou Yu tidak menolaknya, sebaliknya, dia mengangguk. Mendengar ini, ekspresi Sang Tu sedikit melunak, matanya tidak lagi dipenuhi kebencian. Dia membungkuk hormat kepada Zhou Yu, berbalik, dan kembali memimpin jalan. Bab 958. Meminta bantuan. Klan Budarah. Sebuah menara 9 lantai berdiri di puncak gunung, puncaknya tampak menyentuh hamparan bintang yang luas. Di lantai 9 menara tersebut terdapat sebuah ruangan, meskipun terletak di paling atas, namun ruangan tersebut diselimuti kegelapan.
Di sudut ruangan ini, seorang gadis dipenjara. Gadis ini adalah Tang Beibei. Tang Beibei telah ditahan di sini selama hampir seminggu. Setiap hari, satu-satunya tugasnya adalah diterangi oleh cahaya bintang yang disalurkan melalui formasi di puncak menara. Konon, proses ini disebut pembaptisan bintang. Dia tidak mengerti tujuan semua ini, tetapi sejauh ini, tubuhnya tidak menunjukkan reaksi abnormal. Tepat pada saat itu, seorang pria yang mengenakan kalung gigi tulang dan berpakaian jubah binatang memasuki ruangan di lantai atas. Melihat pria ini, raut wajah Tang Beibei berubah drastis. Ia mundur beberapa kali, meringkuk di sudut, gemetar hebat. Hal ini karena kulit pria itu menyerupai kulit pohon kering, namun matanya seterang bintang. Penampakan yang mengerikan itu membuatnya takut. Pria itu perlahan mendekati kandang, menatap Tang Beibei. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan lembut, "Penyihir, jangan takut, aku tidak akan menyakitimu." Suaranya membawa daya tarik yang tak biasa, seolah berasal dari kedalaman kosmos. Suaranya begitu halus. Mendengarnya, Tang Beibei merasa jauh lebih tenang. Namun dia tetap takut. "Siapa kamu?" Pria itu tersenyum hangat dan menjawab, "Aku Huo Xing, pemimpin suku bintang dari klan Budarah. Panggil saja aku Huo Xing. Saya datang hari ini untuk meminta bantuanmu." "Membantumu?" Tang Beibei membeku. Lalu, dengan marah, dia berkata, "Kau mengurungku di sini dan sekarang menginginkan bantuanku. Aku tidak mengerti apa-apa, aku tidak tahu apa-apa, bagaimana mungkin aku bisa membantumu?" Huo Xing dengan cepat menjelaskan, "Sebenarnya, penyihir, kau punya potensi yang luar biasa, tapi potensi itu belum tergali karena kau belum pernah menerima baptisan Dewa Penyihir. Tapi itu urusan nanti. Kali ini, sebenarnya temanmu Zhou Yu, yang bantuannya aku butuhkan." "Zhou Yu?" Wajah Tang Beibei membeku karena bingung. "Suku bintang kami telah ahli dalam meramal pola bintang sejak zaman kuno. Lebih dari 20 tahun yang lalu, aku meramalkan bahwa garis keturunan Dewa Penyihir akan muncul, membawa klan Budarah kesempatan terbesarnya dalam 1 milenium, tetapi juga bencana yang tak terbayangkan. Selama 20 tahun terakhir, aku terus-menerus membongkar mekanisme surgawi, yang telah menguras vitalitasku. Meskipun usiaku belum mencapai 40 tahun, aku telah menghabiskan 100 tahun umurku. Sekarang, hidupku hampir berakhir, dan harapan terakhirku adalah membantu klan Budarah mengatasi bencana ini." Kata-kata ini mengejutkan Tang Beibei. Dia tidak percaya pria ini berusia kurang dari 40 tahun namun sudah berpenampilan seperti ini. Pada saat itu, rasa belas kasihan di hatinya mengalahkan rasa takutnya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan simpati. "Dan apa hubungannya ini dengan Zhou Yu?" Huo Xing menjawab dengan serius. "Aku mengorbankan 1 abad umurku untuk meramalkan bahwa di samping sang penyihir, akan muncul seorang jenius muda. Dialah tokoh kunci yang menyelamatkan klan Budarah dari bencana ini. Namun, karena takdirnya yang sangat misterius, setiap upaya untuk mengungkap detailnya bahkan bisa merenggut nyawa semua orang di suku bintang. Jadi, kami terpaksa mengambil pendekatan yang paling hati-hati. 10 tahun yang lalu, kami mulai mengamati kehidupan Anda dengan saksama, dan baru 6 bulan yang lalu kami akhirnya memastikan bahwa Zhou Yu adalah tokoh kuncinya. Jadi, semua yang terjadi sejak itu." Mata Tang Beibei berkilat kaget dan marah saat mendengar ini. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia telah diawasi selama 10 tahun. Untuk sesaat, hatinya dipenuhi amarah dan ketidakpercayaan. Huo Xing menyadari kemarahannya dan meminta maaf. "Penyihir, maafkan aku. Semua ini takdir. Kau dan aku hanyalah daun yang terombang-ambing di sungai takdir, tak berdaya melawan." Mendengar ini, Tang Beibei tetap diam. Kejadian baru-baru ini tampaknya menguatkan kata-kata Huo Xing. Saat itu, ia seharusnya sedang bersekolah mempersiapkan ujian akhir. Namun, entah kenapa ia malah dicap sebagai pewaris garis keturunan Dewa Penyihir, ditangkap, dan dikurung di tempat menyeramkan ini. Dia tidak punya jalan keluar, tidak punya kemampuan untuk melawan, terpaksa menanggung keadaannya. Tang Beibei menatap Huo Xing dengan dingin. "Jadi, kau ingin aku memancing Zhou Yu ke sini?" Huo Xing menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dia sudah dalam perjalanan ke sini, dan dia akan segera tiba. Saya hanya berharap Anda bisa meyakinkannya untuk membantu saya. Masalah ini menguntungkan dia, kamu, dan seluruh klan Budarah." Mendengar Zhou Yu sudah dalam perjalanan, hati Tang Beibei dipenuhi rasa gembira. Namun pada saat yang sama, dia merasakan kecemasan yang mendalam. Ia tak bisa memprediksi apakah kedatangan Zhou Yu akan membawa bencana atau peluang. Jika sesuatu terjadi pada Zhou Yu di sini, jika ia terluka atau menghadapi bahaya, ia tak akan pernah memaafkan dirinya sendiri. Dengan pikiran ini berputar-putar di benaknya, Tang Beibei menatap Huo Xing dan bertanya, "Kau bilang klan Budarahmu sedang menghadapi bencana. Bencana apa sebenarnya ini?" Ekspresi wajah Huo Xing menjadi rumit, dan dia menggelengkan kepalanya.
Yang ku tahu hanyalah ada seseorang yang berniat memusnahkan klan Budara sepenuhnya. Tapi siapa dia, aku belum tahu untuk saat ini. Jadi, di antara seluruh klan kami, tidak ada seorang pun yang bisa aku percaya. Namun, jika menyangkut dirimu dan Zhou Yu, orang luar, aku bisa sepenuhnya mempercayaimu. Karena itulah aku berharap bisa mendapatkan kepercayaanmu juga. Setelah selesai berbicara, Huo Xing membungkuk dalam-dalam, wajahnya tampak sungguh-sungguh saat dia memohon. Penyihir, aku secara resmi memintamu untuk membantuku, untuk membantu klan Budara secara keseluruhan. Menghadapi permintaan Huo Xing, Tang Beibei bergulat dengan emosi yang saling bertentangan. Sejujurnya, ia tidak tahu harus berbuat apa. Dia bahkan tidak bisa memastikan apakah Huo Xing berbohong padanya. Namun rasa ulas asih yang ada dalam dirinya memaksa dia untuk mempercayai pria yang berdiri di hadapannya, pemimpin suku bintang. Baiklah, aku percaya padamu. Jika aku bisa bertemu Zhou Yu, aku akan berbicara dengannya tentang hal ini. Mendengar ini, wajah Huo Xing berseri-seri karena gembira saat dia buru-buru berkata. Terima kasih, penyihir. Bab 959. Pintu masuk. Sisi lainnya. Di bawah bimbingan Sang Tu, Zhou Yu dan yang lainnya telah melakukan perjalanan melalui 10.000 gunung besar selama 2 hari 2 malam. Selama waktu ini, kelompok tersebut hampir tidak beristirahat. Karena Aza bukan seorang seniman bela diri dan memiliki stamina yang terbatas, ada saatnya Zhou Yu harus menggendongnya dalam jarak yang cukup jauh. Setelah 2 hari 2 malam berjalan kaki, wajah kecil Aza berlumuran tanah, membuatnya tampak berantakan, namun entah kenapa sangat menggemaskan. Pada saat ini, Zhou Yu tiba-tiba menyadari bahwa serangga beracun di sekitar mereka meningkat jumlahnya, hampir 3 kali lipat dibandingkan 1 jam yang lalu. Zhou Yu angkat bicara. Mengapa serangga beracun di sini tiba-tiba bertambah? Sang Tu melihat sekeliling, memastikan lokasi mereka, lalu berkata, Tuan Zhou, kita sudah dekat dengan pinggiran klan Budara. Dalam waktu sekitar 1 jam, kita akan mencapai pintu masuk formasi terdekat. Mendengar hal itu, Aza langsung gembira. Akhirnya kita sampai. Melihat Aza begitu gembira, Zhou Yu menjadi semakin waspada dalam hatinya. Bagaimanapun, ini adalah tempat yang asing dan penuh bahaya. Zhou Yu melirik Yun Feifei, dan keduanya bertukar pandangan penuh arti, keduanya diam-diam meningkatkan kewaspadaan mereka. Tak lama kemudian, Sang Tu memimpin Zhou Yu dan yang lainnya ke sebuah ngarai. Di dalam ngarai, air terjun mengalir deras dari ketinggian 300 meter, memenuhi udara dengan kabut yang menyegarkan. Kita sudah sampai. Sang Tu adalah orang pertama yang mendekati air terjun, melompat ke batu raksasa di sampingnya. Dia berlutut di atas batu, mengeluarkan beberapa benda dari tubuhnya, dan mulai melantunkan mantra dalam hati. Meskipun Zhou Yu tidak mengenali barang apa yang ada di tangan Sang Tu, dia dapat mengetahuinya dari tindakannya. Ini tampaknya merupakan ritual untuk mengaktifkan formasi. Benar saja, 3 menit kemudian, kekuatan langit dan bumi berfluktuasi hebat di depan Sang Tu. Lalu, gerbang cahaya biru pucat tiba-tiba muncul di permukaan batu dari udara tipis. Melihat hal itu, wajah Aza langsung berseri-seri karena takjub. Wah, apa ini? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Sang Tu menyimpan barang-barangnya, sambil tersenyum kecut menjelaskan. Nona Aza, identitas Anda luar biasa. Setiap kali Anda mengunjungi klan Budara, Anda tentu saja melewati gerbang utama. Ini hanyalah gerbang samping kecil untuk memasuki klan Budara, jadi wajar saja jika Anda belum pernah melewatinya. Dia lalu menoleh ke Zhou Yu. Ini adalah jalan menuju klan Blood Gu. Lewati saja, dan kau akan sampai di klanku. Tuan Zhou. Akan tetapi, sebelum Sang Tu dapat menyelesaikan kalimatnya, gerbang cahaya di belakang pintu masuk formasi tiba-tiba mulai berkedip. Saat berikutnya, 2 sosok keluar dari dalam. Melihat kedua orang ini, ekspresi Sang Tu berubah drastis. Penatua Satuo. Penatua Saki. Kenapa kamu di sini? Setelah mengamatinya sebentar, dia berbicara dengan nada bermusuhan. Kamu pasti Zhou Yu. Tidak menduga akan menjadi sasaran di pintu masuk klan Budara, Zhou Yu segera menyadari pengunjung ini punya niat jahat. Dengan menggunakan indera ilahinya, Zhou Yu mengamati mereka dan memastikan bahwa keduanya baru berada di alam suci awal. Wajahnya tetap tenang. Sang Tu buru-buru memperkenalkan. Tuan Zhou, mereka berdua adalah tetua Saki dan Satuo dari suku Starsin. Mendengar ini, Zhou Yu mengangguk dan menatap mereka berdua, menjawab dengan acuh tak acuh. Apakah Huo Xing mengirimmu untuk menemukanku? Nada bicara Saki kaku dan ekspresinya dingin. Berani sekali kau. Nama pemimpin kita tidak boleh disebut sembarangan oleh orang sepertimu. Jika kamu melakukannya lagi, kamu tidak akan diberi ampun. Sekarang, pemimpin kami memerintahkan kalian untuk hadir. Ayo ikut kami. Zhou Yu tidak peduli dengan kesombongan mereka.
Yang paling mengejutkan Zhou Yu adalah bahwa pemimpin mereka ini dapat secara akurat memprediksi pergerakannya. Sambil menyipitkan matanya, Zhou Yu berbicara dengan tenang. Dan bagaimana jika aku menolak untuk pergi? Ekspresi Saki menjadi gelap. Kamu akan pergi entah kamu mau atau tidak. Zhou Yu terkekeh geli mendengarnya. Hanya kalian berdua, berani bicara besar di depanku. Murka atas keangkuhan Zhou Yu, amarah Saki pun meluap. Sepertinya kau tidak akan mengerti sampai aku memberimu pelajaran. Dengan itu, Penatua Saki segera mengaktifkan Gang Jin dan melayangkan pukulan ke arah Zhou Yu. Melihat ini, Zhou Yu tidak menahan diri, mengaktifkan kekuatan Geng Naga dan mengangkat tangannya untuk membalas dengan pukulan dari jarak jauh. Bang! Benturan tinju mereka langsung menimbulkan ledakan dahsyat. Pada saat itu, Gang Jin milik Tetua Saki jelas tak mampu menahan kekuatan Geng Naga. Gang Jinnya hanya bertahan kurang dari sedetik sebelum hancur di bawah serangan Zhou Yu. Setelah itu, sisa kekuatan Geng Naga merangsek maju dan menghantam Tetua Saki. PF. Tetua Saki memuntahkan seteguk darah dan terpental. Karena sudah terlanjur terlibat, Zhou Yu tentu saja tak akan menunjukkan belas kasihan. Ia mengaktifkan teknik gerakannya dan mengejar Saki, berniat menghadapinya secara langsung. Tetapi saat itu, Tetua Satuo meraung dengan marah dari samping. Nak, berhenti. Jika kau berani membunuhnya, aku akan membuat Tang Beibei membayarnya dengan nyawanya. Mendengar ini, gerakan Zhou Yu tiba-tiba terhenti, dan saat berikutnya, dia muncul seperti hantu di hadapan Tetua Satuo. Tetua Satuo tidak menyangka Zhou Yu akan secepat itu. Secara naluriah, ia bersiap untuk melawan, tetapi Gang Jinnya langsung dihancurkan oleh Zhou Yu. Detik berikutnya, tangan Zhou Yu sudah mencengkeram tenggorokannya. Bergerak dan kau mati. Mata Satuo dipenuhi ketakutan. Ia sudah lama mendengar tentang kekuatan luar biasa Zhou Yu, menjadikannya bakat langka di kalangan generasi muda. Namun, sebagai anggota klan Blood Go, kesombongan bawaannya membuatnya yakin bahwa reputasi orang luar ini mungkin dilebih-lebihkan. Namun kini, ketika berhadapan dengan Zhou Yu sendiri, dia, seorang ahli alam suci awal yang bermartabat, menemukan dirinya benar-benar tak berdaya seperti anak ayam. Wajah Satuo berubah menjadi merah padam saat dia berjuang mati-matian. Sementara itu, Saki yang telah bangkit berdiri, berteriak dengan marah dari tanah. Zhou Yu, ini klan Budara. Kalau kau salah langkah, aku jamin kau tidak akan selamat. Zhou Yu menjawab dengan dingin. Hentikan omong kosongmu. Di mana Tang Beibei? Bab 960. Huo Xing. Wajah Tetua Satuo berubah tiba-tiba, dan dia berseru dengan marah. Lepaskan dia, dan aku akan segera membawamu menemui Tang Beibei. Jika sesuatu terjadi padanya, aku jamin, Tang Beibei juga tidak akan selamat. Zhou Yu menyipitkan matanya saat menatap Satuo dan Saki, kilatan dingin yang membekukan bersinar di kedalamannya. Baiklah, aku akan mempercayaimu kali ini. Jika Tang Beibei terluka, aku tidak akan membiarkan kalian semua hidup lebih dulu. Setelah itu, Zhou Yu melonggarkan cengkeramannya. Saki, yang terbebas dari kesulitannya, langsung mundur lebih dari 10 langkah, terengah-engah setelahnya. Satuo segera melangkah maju untuk mendukungnya. Keduanya berturut-turut memanjat batu besar dan mendekati gerbang cahaya. Setelah kamu, Zhou Yu bertukar pandang dengan Yun Feifei sebelum melompat ke atas batu dan memasuki gerbang cahaya. Begitu mereka lewat, pemandangan di hadapan mereka langsung berubah. Ngarai dan air terjun asli lenyap seluruhnya. Di tempatnya berdiri sebuah gunung menjulang tinggi yang menembus awan. Puncaknya mencapai tinggi ke dalam lapisan awan. Di sekeliling gunung terdapat banyak bangunan kuno yang padat. Dengan menggunakan indera ilahi Zhou Yu, ia melihat banyak warga sipil yang tinggal di dalamnya. Tentu saja, ada banyak seniman bela diri yang tinggal di antara mereka juga. Gunung itu dikelilingi oleh hutan yang luas dan sungai yang berkelok-kelok. Secara keseluruhan, segalanya terasa seperti melangkah ke dunia lain, saat kekuatan spiritual langit dan bumi memenuhi udara membuat Zhou Yu tercengang. Siapa yang mengira kedalaman bumi masih menyimpan tempat seperti itu? Awalnya, ia mengira klan Blood Go akan tinggal di suatu tempat yang menyeramkan. Namun kini, tempat itu tampak lebih seperti surga tersembunyi. Sesampainya di sini, Aza menemukan kembali antusiasmenya yang sebelumnya. Sambil menunjuk ke puncak gunung, dia menyatakan, Zhou Yu, ini suku bintang. Di puncak gunung berdiri sebuah menara 9 lantai. Di malam hari, jika kau naik ke puncak menara, kau hampir bisa menyentuh bintang-bintang. Mendengar hal ini, Sang Tuo menimpali. Ya, Nona Aza benar. Pemimpin kita juga tinggal di sana. Zhou Yu mengangguk sebelum menoleh ke Saki dan Satuo, kedua tetua itu. Di mana Beibei? Saki berkata dengan dingin. Di puncak. Aku akan membawamu ke sana sekarang. Dengan itu, ia mengambil seruling giok yang dibuat khusus dari jubahnya dan mulai memainkannya.
Seruling giok itu mengeluarkan nada merdu yang melayang ke arah hutan lebat di dekatnya. Momen berikutnya, suara mendesing. Kepakan sayap yang dahsyat bergema, diikuti oleh seekor binatang raksasa yang menyerupai elang yang terbang dari hutan menuju kelompok itu. Kita melihat Big Bird lagi. Aza berseru penuh semangat. Pada saat ini, Zhou Yu dan Yun Feifei keduanya menunjukkan ekspresi terkejut. Tidak seorang pun dapat mengantisipasi keberadaan makhluk sebesar itu di dunia ini. Hewan yang menyerupai elang itu membentangkan sayapnya yang membentang hampir 50 meter, sebanding dengan pesawat penumpang berukuran sedang. Di bawah tatapan takjub Zhou Yu dan yang lainnya, binatang elang perkasa itu mendarat di hadapan mereka. Saki dan Satuo melirik Zhou Yu, mata mereka dipenuhi dengan kebanggaan saat mereka berbicara. Dengan itu, mereka melompat ke atas punggung binatang elang itu, dan Zhou Yu, tanpa ragu, menarik Aza dan Yun Feifei serta mengikutinya. Suara mendesing. Binatang elang itu mengepakkan sayapnya dengan kuat, terbang tinggi ke angkasa dan menuju ke puncak gunung. Aza sangat gembira, berteriak dan berteriak terus-menerus. Zhou Yu bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah binatang ini juga dibudidayakan oleh klan Gu Darah. Sang Tu mengangguk dan menjawab, "Ya, berkat energi spiritual yang melimpah di dalam penghalang klan Gu Darah, banyak hewan liar biasa mengalami berbagai tingkat mutasi di sini. Namun, makhluk besar dan cerdas seperti ini langka. Binatang elang ini dilatih secara khusus oleh pemimpinnya. Ia menggunakan teknik budidaya cacing Gu untuk membesarkannya dengan hati-hati." Mendengar ini, Zhou Yu mengangguk mengerti. Binatang elang itu dengan sigap membawa rombongan itu menuju puncak gunung. Di puncaknya, selain menara 9 lantai, ada juga paviliun besar. Di luar paviliun berdiri seorang pria mengenakan kalung tulang binatang. Begitu melihatnya, Saki dan Satuo bergegas maju sambil memberi isyarat hormat. Pria itu pasti Huo Xing. Zhou Yu segera meningkatkan kewaspadaannya, diam-diam mengedarkan ki sejati, siap bertindak kapan saja. Tanpa diduga, Huo Xing menoleh ke Zhou Yu dan tersenyum. "Kamu pasti Zhou Yu." "Salam, saya Huo Xing, pemimpin suku bintang." Gerakan Huo Xing membuat Zhou Yu bingung. Apa yang sedang terjadi? Bukankah ini orang yang mengirim orang lain untuk membunuhnya? Mengapa sekarang dia bersikap begitu sopan? Pada saat ini, Aza, di samping Zhou Yu, berlari ke depan. "Paman Huo Xing, lama sekali. Ayahku memintaku untuk menyampaikan salam dan mengundangmu ke Medicine King Valley untuk sebuah pertemuan kecil." Huo Xing menepuk kepala Aza dengan penuh kasih sayang. "Aku sudah lama ingin mengunjungi ayahmu, tapi keadaan akhir-akhir ini terlalu memaksa. Begitu keadaannya tenang, saya pasti akan berkunjung." Aza berseri-seri karena gembira. "Ayahku akan senang mendengarnya. Ngomong-ngomong, Paman Huo Xing, temanku Zhou Yu, kudengar kau mengirim orang untuk membunuhnya. Tidak bisakah kalian semua menghindari pertikaian satu sama lain? Karena aku tidak akan setuju jika kau mencoba menyakitinya." Mendengar ini, Huo Xing mendesah kecut. "Aza, masalah ini rumit, tapi percayalah padaku, aku tidak pernah ingin membunuh Zhou Yu." Dia lalu mengangkat kepalanya untuk menatap Zhou Yu. "Zhou Yu, perintahku kepada Sang Tu memiliki alasan yang lebih dalam. Percayalah, tidak ada permusuhan di antara kita, aku punya kesulitanku sendiri." Zhou Yu tertegun. "Tentang apa ini?" Huo Xing memperhatikan kebingungan Zhou Yu dan melanjutkan dengan tulus. "Zhou Yu, aku mengerti kamu punya banyak pertanyaan. Begini yang akan kulakukan. Izinkan aku membawamu ke Tang Bebe dulu, lalu aku akan menjelaskan semuanya. Saya hanya meminta kepercayaanmu. Mohon dukungan dari om-om ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya." Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.